malam. Selamat malam. Oh, Malam. Waalaikumsalam. Malam. Selamat malam. Oke, ini pertemuan pertama kita. Mungkin ini siapa ya? Ini lagi share screen. Boleh di. Nah, oke. Ini pertemuan pertama kita selama nanti seminggu ya, kurang lebih ya 8 hari gitu. Oke, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, eh, sepertinya ada yang mau disampaikan oleh Kak Iwana ya, Kak. Silakan, Kak. Iya, Kak. Baik. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah mendaftar di Talent Class Batch 13 dengan kelas UX Design. Jadi, saya akan menjelaskan pertama tentang rule kelas kita yang sebenarnya udah saya share kemarin. Terus yang kedua yaitu tata cara untuk absensi teman-teman. Jadi nanti absensi akan saya kasih di 30 menit terakhir ya teman-teman. Jadi kita berharap teman-teman bisa mengikuti kelas ini sampai selesai seperti itu. Sebelumnya kelas kita itu ada 8 pertemuan ya teman-teman. Ada 8 pertemuan di mana maksimal teman-teman itu untuk lulus itu maksimal absensi sebanyak 3 kali. Jadi kalau absensinya lebih dari 3 kali, berarti teman-teman tuh otomatis nilainya tidak akan mencukupi seperti itu. Sebelumnya saya mohon izin share dulu ya, share screen. Nah, apakah udah kelihatan share screen-nya? Udah. Udah. Oke. Sebelumnya mohon maaf ada perbaikan soalnya di sini jadi agak berisik. Jadi yang pertama sebelumnya perkenalkan nama mentor kita yaitu Kak Siti Noraika. Terus saya sendiri Iwana Zaliafiko sebagai asisten mentor di kelas ini. Jadi pelaksanaan kelas kita ada 8 kali pertemuan di mana dimulai pada hari ini tanggal 18 Mei sampai 24 Mei. Seperti itu. Terus waktunya seperti sekarang yaitu jam setengah 8 sampai jam setengah 10 malam. Jadi ada 2 jam pertemuan. Setelah itu item yang harus disiapkan teman-teman yaitu pertama laptop, yang kedua adalah aplikasi Figma. Tapi teman-teman bisa mencari substitusinya dari item-item yang harus yang harus disiapkan ya teman-teman. Jadi baiknya aja gimana. Terus saya akan membacakan peraturan kelas yaitu pertama peserta wajib hadir tepat waktu setiap hari, yaitu setiap ada pertemuan seperti itu. Terus peserta wajib masuk Zoom minimal 5 menit sebelum kelas dimulai. Jika teman-teman ada keterlambatan atau ada urgensi lain, silakan menghubungi saya lewat PC. Setelah itu, peserta wajib mengikuti kelas selama program berlangsung. Jika berhalangan, tadi maksimal 3 kali absen, silakan menghubungi saya. Setelah itu, peserta wajib mengisi link presensi yang sudah disiapkan. Jadi nanti akan saya share 30 menit sebelum kelas berakhir dan akan ditutup 10 menit setelah kelas berakhir. Seperti itu. Setelah itu peserta wajib mengumpulkan kuis dan final project. Jadi jadi nanti untuk kuis dan final project-nya akan dijelaskan lebih rinci oleh Kak Siti Nuraika seperti itu. Peserta wajib menyalakan kamera selama kelas berlangsung dan menggunakan virtual background yang telah disiapkan oleh panitia. Terus peserta wajib berlaku sopan dan menyimak materi dengan baik. Yang kedelapan, peserta wajib melaporkan kendala yang dialami kepada asisten mentor, yaitu saya bisa melalui PC. Setelah itu peserta silahkan untuk melakukan upload story dengan tag Talent Hub di setiap mengikuti kelas yang telah terjadwal. Jadi nanti waktu kelas silakan teman-teman membuat story di Instagram masing-masing dengan tag talenthub.ind. Setelah itu peserta yang melanggar SOP akan dikenakan pengurangan nilai dalam kelas ini. Selanjutnya, peserta yang memiliki nilai akumulasi kurang dari 50 akan gugur dalam kelas ini dan berujung tidak mendapatkan sertifikat kelulusan pada kelas ini. Jadi standar minimal kelulusan dari kelas ini yaitu 50. Selanjutnya, peserta berhak mendapatkan sertifikat kompetensi kelulusan apabila melewati nilai minimum kelulusan dan tidak melanggar SOP yang telah ditentukan oleh panitia. Setelah itu, mungkin saya menjelaskan tentang absensinya ya teman-teman. Jadi, setiap sesi saya akan memberikan link absensi pada teman-teman di 30 terakhir atau 15 menit sebelum kelas berakhir. Silahkan teman-teman bisa melihat nomor urut teman-teman di link yang udah saya kasih di description grup di WA. Setelah itu isikan nama teman-teman,
Terus tanggal sesi kita berlangsung. Terus nanti jangan lupa kalian screenshot Zoom-nya atau layar HP kalian, terus kalian upload file di sini. Ini untuk bukti kehadiran kalian. Setelah itu, karena tadi kita diharuskan untuk upload story teman-teman, jadi di sini juga kalian screenshot hasil story kalian terus diupload seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, ada yang atau belum dimengerti? Kak mau nanya Kak, Iya. untuk akun Instagram organisasi boleh diupload nggak pakai akun itu? Nggak apa-apa aja Kak. Nanti kan Kakak akan screenshot itu ya Kak ya. Screenshot Iya. dimasukkan ke link absensi seperti itu. Oke Nah, buat baik Kak, terima teman-teman, kasih. ya, buat teman-teman yang kalau emang mentok banget nih nggak punya Instagram, tapi saya yakin sih pasti minimal punya Instagram lah walaupun nggak ada followersnya atau nggak ada postingannya seperti itu. Teman-teman kalau emang nggak punya Instagram sama sekali, teman-teman bisa upload di story-story WA juga nggak apa-apa. Seperti itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi teman-teman? Cukup. Oke, udah. Udah mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Kak Siti Nuraika. Ini kayak ada yang share screen ya. Oke teman-teman, karena mau persingkat waktu ya, jadi kita langsung mulai aja. Izin untuk share screen. Oke, kalau tidak bisa on cam, nggak apa-apa. Mungkin dikasih tahu alasannya kenapa ya di chat. Apakah sudah terlihat, teman-teman? PPT-nya? Udah, Kak. Oh, Sudah. Oke, siap. Oke, tadi udah pembukaan ya, teman-teman. Lanjut, sebelum kita memulai kelas hingga 8 hari ke depan, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya Siti Noraika, tapi teman-teman bisa manggil aku Ika aja. Nah, sekarang posisinya sebagai Digital Banking UI Web Designer Specialist di salah satu bank di Indonesia, Bank Syariah, gitu. Terus dulu juga pernah pendidikan di UGM. Lanjut. Nah, journey terkait mungkin background pengalaman dulu ya. Jadi experience-ku tuh udah kurang lebih 5 tahun di UI UX. Itu dulu pernah di Ruang Guru, Investri, rata-rata startup sih sebenarnya. Startup di Jakarta gitu ya. Stockbit, Bibit, sama sekarang itu baru di corporate. Jadi apa namanya, first time di corporate sih gitu. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa yang nanti kita mau akan bahas. Itu ada apa itu UI UX gitu ya. Mungkin dari teman-teman juga ada yang belum memahami gitu apa sih itu UI ataupun UX ataupun perbedaannya. Terus yang kedua itu adalah sekilas tentang design thinking. Jadi kayak basicnya design thinking itu seperti apa. Terus yang ketiga itu adalah prinsipal UI UX needs to know. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang memang mungkin diketahui oleh UI UX designer. Dan yang keempat, bagaimana caranya untuk meningkatkan skill di UI UX ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini chatnya cukup banyak. Oh, ini nggak bisa on cam. Aku kira ada pertanyaan. Oke. Nggak apa-apa guys kalau nggak bisa on cam, tapi jangan lupa dikasih tahu alasannya itu kenapa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kita cari tahu dulu nih ya sebelum kita belajar nanti seminggu ke depan apa sih itu UI UX gitu. Kayaknya juga udah sering banget dengar kayaknya istilah ini. Sekarang udah banyak banget sih istilah UI UX gitu ya di apa namanya di bootcamp terus maupun di kerjaan ya sebenarnya kalau misalkan kalian apa namanya punya LinkedIn gitu ya banyak banget job specification tentang UI UX gitu. Oke, lanjut. Nah, jadi kita tuh pakai analogi dulu ya. Ini basically nggak langsung teoritis, cuman pakai analogi jadi biar mudah dipahami. Jadi ibaratnya kalau untuk user interface itu
seperti misalkan ini cewek nih ya, dia tuh pengen pergi ke rumah pacarnya gitu. Otomatis kan dia tuh pengen pakai baju yang bagus gitu ya, terus make upan mungkin gitu. Pokoknya ingin terlihat cantik lah ya gitu di depan apa namanya pacarnya. Nah, ketika ke rumahnya terus pacar yang ngeliat, wah penampilannya tuh cantik banget nih hari ini gitu. Itu kan berarti yang dilihat oleh mata pertama kali kan. Nah, itu tuh analogi UI. UI itu adalah hal atau sesuatu yang pertama kali dilihat oleh mata kita. Itu nggak hanya ini sih, maksudnya kalau misalkan contoh kita lihat lukisan, lukisan itu bagus, nah itu tuh termasuk salah satu real case-nya UI gitu, user interface. Jadi UI itu nggak hanya untuk aplikasi sebenarnya ya, maksudnya nggak hanya untuk handphone itu UI, tapi di real life juga banyak UI-UI yang lain gitu, kayak UI lukisan, user interface-nya manusia, kayak gitu. Itu analoginya. Oke. Nah, lanjut. Jadi, kalau secara theoretically, itu user interface adalah tampilan suatu produk yang dapat secara langsung dilihat oleh mata. Kalau misalkan kita masuk ke aplikasi gitu ya, pertama kali Tokopedia atau Shopee gitu, itu kan kita kayak ngelihat ya ada fitur-fiturnya. Oh, ini kita bisa melakukan apa namanya pembelian, pembayaran gitu di aplikasi tersebut. Jadi kita ngelihat tuh tampilannya. Oh iya, ini. Terus kita tuh nggak usah didirect oleh orang gitu loh. Kayak kita bisa nge-explore sendiri gitu kan. Berarti itu UI-nya memang sudah bagus gitu kan. Karena memang nggak perlu diajarin lagi itu orang untuk apa namanya mempelajari flow-nya, mempelajari UI-nya gitu. Jadi mudah dipahamin. Nah, kalau UI itu contohnya kayak icon, terus ini nih icon, terus ada apa banner, terus ada ilustrasi, terus kalau misalkan untuk di website itu biasanya kalau kalian tuh ada landing page kayak buka website kan kayak website tentang apa gitu, nah itu kan kelihatan ya ada apa namanya gambar-gambarnya, ada teksnya, terus kalian tahu oh ini tuh website tentang ini gitu, nah itu tuh UI guys gitu. Jadi komponen-komponen atau hal-hal yang memang dilihat oleh mata kita pertama kali gitu. Lanjut, nah kalau UX kita analoginya eh, itu ceritanya ada orang nih pergi ke restoran gitu ya. Nah ketika udah nyampe, tahu-tahu restoran tersebut itu ngantri gitu. Udah ngantri karena makanannya enak ya. Ini emang makanannya enak sih. Jadi makanya ngantri kan banyak orang. Tapi tuh siang-siang dia, ayo udah deh nggak apa-apa, ngantri aja gitu kan. Tapi ternyata tuh lama banget gitu. Jadi karena dia udah kelaparan banget, terus lama, terus nggak apa namanya nggak dapat makanannya, terus dia pulang kan. Maksudnya ya udahlah pulang aja lah. Jadinya makan yang seadanya aja gitu. Jadi nggak jadi beli tuh si orang ini nih. Nah, itu UX namanya, experience. Jadi walaupun memang secara tampilan makanannya oke gitu ya, kayak ih menarik, makanannya kayak enak banget gitu. Tapi secara experience-nya kan ini nggak dapat. Maksudnya dia itu kenapa nggak dapat? Pertama, ngantri, itu udah pasti. Terus ngantrinya di luar. Maksudnya orang tersebut tuh tidak dikasih tempat duduk gitu loh untuk ngantrinya. Jadi berdiri. Kan otomatis sudah panas, berdiri, capek gitu ya. Udah mendingan pulang aja gitu kan. Dan juga lama gitu ngantrinya. Jadi itu adalah salah satu experience. Jadi ini real case-nya gitu ya. Ini banyak ditemuin sih kayak kalau misalkan kalian mungkin kalau di Jakarta tuh ada yang namanya MRT atau LRT gitu ya. MRT atau KRL deh gitu naik. Kan itu beda tuh experience-nya guys. Kalau MRT kan lebih apa ya, lebih nyaman, lebih dingin gitu kan. Terus nggak lebih berdesakan kayak KRL gitu kan. Kalau KRL kan lebih berdesakan tuh ya orang-orangnya. Tapi kalau MRT tuh lebih apa namanya ya, nggak terlalu ngantri banget dan AC-nya pun lebih kenceng gitu di dalam keretanya gitu. Jadi lebih cepat juga nyampainya. Jadi experience tuh seperti itu. Perbedaan antara experience-nya LRT, MRT, sama KRL. Itu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau secara theoretically, experience UX itu adalah proses dalam pembuatan produk sehingga produk tersebut itu yang dihasilkan menjadi mudah untuk digunakan dan tidak membingungkan ketika digunakan oleh user. Ada 2 poin di sini yaitu mudah dan tidak membingungkan. Nah, jadi emang UX itu apa namanya bukan yang menarik mata gitu loh. Maksudnya kayak bukan oh ya nih cantik bagus enggak, tapi experience-nya oh itu mudah nggak sih dipakai gitu barangnya. Oh itu mudah nggak sih flow-nya saya jalanin gitu. Misalkan contohnya flow kalau kalian beli di Tokped
itu kalian berhasil kan untuk beli barangnya dan terus nanti barangnya nyampe gitu kan. Itu tuh sebuah experience guys dari awal kalian ngeklik apa barangnya sampai kalian bayar pakai metode pembayaran dan lain-lain, itu tuh experience-nya gitu. Dan selama ini sih kayaknya bagus ya. Aku juga kan pakai juga Tokopedia ataupun Shopee, tidak pernah merasa kesulitan sih gitu. Jadi menurut aku itu UX-nya cukup oke gitu, cukup nyaman digunakan karena nggak ngebingungin user gitu. Ada beberapa aplikasi mungkin yang apa ya namanya kayak experience-nya tuh jelek gitu ya. Kayak ya aplikasi-aplikasi yang memang kayak contohnya tuh aku pernah Maxim, kalau di Jakarta tuh ada Maxim warna yang kuning itu kayak transportasi gitu. Apa namanya experience-nya berbeda sama Gojek sama Grab kan. Kalau Gojek sama Grab kan dia ada e-walletnya, ada saldonya gitu. Nah kalau Maxim itu tunai, jadi bayarnya tuh tunai. Ketika uang kita nggak ada kembalian ya udah gitu, kayak masnya nggak ada kembalian, kitanya juga nggak ada uang kecil, jadi ya udah apa namanya nyari dulu apa namanya tukeran dulu duitnya gitu kan, ditukerin ke toko gitu-gitu sih, karena memang dia pembayarannya tunai gitu. Itu kan salah satu experience yang menurut aku kurang oke ya, karena kan tunai, walaupun maksudnya kayak susah gitu loh nyari kembalian, nyari lagi, dan itu kan makan waktu ya untuk nyari kembalian, dan belum tentu ada gitu. Jadi experience-nya tuh berbeda sama Gojek yang emang udah super apps kan. Jadi itu bedanya di situ. Oke. Nah, ini ada analogi lagi terkait UI. Kalau UI itu kan kalau analogi di museum ya, ini kita ibaratnya apa namanya museum gitu. Ada yang pernah ke museum nggak? Coba tahu ada yang udah pernah atau belum Kak gitu. Boleh dong di chat, ramein chatnya. Sering-sering. Ih, sering. Museum mana Mas? Mana tadi yang jawab? Museum Sanggaluri Park Purbalingga. Wow, aku baru tahu. Wah, pernah Kak katanya. Oke, pernah ya. Pasti kayaknya overall sih pernah lah ya, walaupun ada beberapa orang yang mungkin belum Kak gitu, nggak apa-apa. Jadi apa namanya Museum Erlangga Kediri, wih mantap. Jadi Museum Banten. betul apa Kak? Tadi apa? Museum Banten. Museum di Banten. Oh, Museum Pahlawan Tugu, Planetarium, wih banyak ya ternyata ya. Menarik, menarik, menarik. Oke, jadi kalau misalnya kalian pernah ke museum ya, kan eh, pasti ngeliat tuh ya kayak misalnya lukisan otomatis ya yang dia tampilkan kan lukisan terus atau enggak kayak apa namanya arsitektur-arsitektur yang unik gitu loh, yang mungkin zaman dulu ada gitu kayak barang-barang antik gitu-gitu kan, terus mungkin ada sejarahnya juga gitu di tiap-tiap sectionnya. Nah, ini contohnya tuh UI tuh kayak gitu guys, yang dilihat sama kalian terus kalian baca gitu, terus kalian lihat ih oh ini antik ya barangnya, menarik ya, oh sejarahnya kayak gini ya. Nah itu tuh UI. Itu UI namanya. Ini ceritanya ini orang ini lagi lihat lukisan gitu kan. Nah, kalau UX itu ketika kalian masuk museum, kalian paham mana pintu keluar, mana section. Misalkan kan biasanya kalau museum itu ada, jadi dari awal masuk tuh kita jalan, tapi nanti ada section-sectionnya kan. Section kedua tuh tentang ini, section ketiga tuh tentang barang-barang antik gitu loh. Jadi kan tiap section tuh berbeda dan kalian tuh paham gitu mana toilet, mana pintu keluar, mana oh ini galeri yang kedua, galeri yang ketiga gitu loh. Paham dengan sendirinya, bahkan ada petunjuknya kalau nggak salah, kayak petunjuknya ini gitu, kayak di mall lah ya istilahnya. Nah itu kan kalian paham tuh. Nah itu adalah UX-nya. UX-nya tuh kalian paham pintu keluar mana, toilet di mana, terus galeri 2 di mana gitu. Itu UX ya. Sip. Wih, Sumenep ada museum tak? Aku baca set ini rame tentang museum. Ternyata museum di Indonesia banyak ya guys. Ya Allah, ya, emang banyak sih namanya juga apa namanya museum. Oke, lanjut lagi. Nah, jadi kalau dalam produk desainnya atau desain digitalnya, produk digitalnya, itu UI itu berkaitan di beberapa komponen. Yaitu yang pertama ada interface design, di mana interface design tuh biasanya yang kalian pakai HP gitu ya, tampilannya gitu, itu interface. Terus graphics-nya kayak icon-icon, ini juga sama, ikonografi itu icon-icon gitu ya. Sama yang satu ini bentar ya guys. Nah, yang satu visual design-nya. Jadi visuality-nya banget. Kalau UI itu emang visual banget gitu intinya.
gambar banget apa yang dilihat oleh mata. Nah, sedangkan kalau UX itu tuh sebenarnya lebih dalam lagi kalau UX, dan memang beberapa komponennya pun lebih banyak dibanding UI ya. Jadi makanya kenapa kalau pekerjaan tuh ada UI or UX itu memang satu kesatuan gitu. Mereka tuh nggak bisa terpisahkan karena UX itu tuh gambaran general besarnya, kayak buletan besarnya, sedangkan UI itu ada di dalamnya. Jadi mereka tuh emang selalu bergandengan gitu loh. Jadi nggak bisa nih kalau misal UX-nya itu jelek, UX-nya itu bagus tapi UI-nya jelek juga kan nggak menarik ya jadinya. Jadi dua-duanya tuh harus balance gitu loh, sama-sama bagusnya gitu. Terus UX sendiri itu ada banyak sih, kayak ada riset pasti, ada usability, user interview, data, wireframing, prototyping, task grouping, informasi arsitektur. Banyak lah pokoknya yang itu lebih dalam gitu loh. Karena memang UX itu kan experience ya. Jadi mau nggak mau memang lebih banyak komponen-komponen yang memang dipelajarinnya gitu. Oke, lanjut. Nah, oke. Jadi UX sendiri itu adalah sweet spot antara tiga komponen utama dalam produk digital, yaitu adalah bisnis, teknologi, kebutuhan user kan. Tiga itu kan sebenarnya. Jadi UX itu ada di tengah-tengah ini nih. Dia tuh irisan dari semuanya. Jadi UX itu apa namanya berpengaruh juga untuk bisnis, terus untuk developer ya kan, karena memang kita desain terus nanti di coding sama developer kan. Untuk tim devnya juga, dan juga hal utama sih user ya, karena memang kita kan nge-solve problemnya user. Jadi mau nggak mau emang itu adalah solving problemnya gitu, kayak benar-benar nyelesain masalahnya user, apa sih yang mereka rasain selama ini terkait aplikasi kita gitu, ada kesulitan nggak ketika mengakses fitur ini, ABC kayak gitu-gitu. Lanjut, nah kesimpulannya adalah UI itu adalah visual sebenarnya. Kalau UX itu proses, itu satu kata yang bisa menggambarkan apa itu UI dan UX. Sampai saat ini banyak sih sebenarnya UI UX ya. Kalau misalkan kalian tahu, itu tuh pertama kali istilah UI UX itu 1993, di mana ditemukan oleh psikolog dan ilmuwan kognitif yaitu Donald Norman. Dan dia juga punya apa namanya Norman Group ya. Jadi NN Group, kalau kalian lihat artikel NN Group itu tentang UI dan UX sih. Dalam banget itu, jadi kayak ada apa namanya penjelasan tentang UX-nya, UX apa itu kalian bisa pelajarin di artikel tersebut. Dan apa namanya dia juga pernah bekerja di Apple Computer. Jadi biar apa namanya kalian nggak apa ini istilah UX apa sih yang nyiptain gitu ya. Ternyata ini sih Bapak ini nih, Bapak UX-nya Indonesia tuh Bapak Donald Norman gitu. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke ya apa namanya section yang kedua, di sini udah aman ya guys. Maksudnya nggak ada pertanyaan kan? Siapa tahu ada pertanyaan boleh ya di chat grup. Lalu Nah, cepet tahu ya Kak. oh ada Chandra. Oh ya boleh Izin, Chandra. izin tanya Kak, ini nanti PPT-nya dikirim nggak di grup? Oh iya dong, dikirim ya. Coba aku tanya dulu Kak Iwana ya. Kak Iwana dikirim nggak Kak Iwana? Mana Kak Boleh Iwana? Kak, kirim di grup. Nanti bakal di-share. Oh oke, iya berarti benar. Hmm. KIA itu apa? Oh iya itu informasi arsitektur. Itu masuk ke UX sih kalau informasi arsitektur. Ada Q&A di sini. Oke, kita lanjut aja kali ya guys. Lanjut. Nah, nanti jangan terlalu cepat Kak. Oh iya ya. Oke, siap pelan-pelan ya. Jadi nanti masuk nih ke design thinking-nya. Sebenarnya gini, kalau untuk UI UX kan ada terakhirnya kan sebenarnya kita ngedevelop suatu produk kan, yang nggak ngedevelop sih sebenarnya, nge-revamp, nge-redesign atau bikin fitur baru atau nge-solve problem gitu. Nah itu ada prosesnya guys, jadi nggak kayak gini loh, ibaratnya kayak graphic designer yang langsung oh ya nih dapat brief ya udah kita desain gitu, nggak gitu. Tapi ada prosesnya, dan prosesnya itu lumayan cukup panjang karena memang UI UX ini berkaitan dengan riset juga, dengan psikologi manusia, desain juga masuk, sama research juga masuk gitu. Jadi ada yang namanya design thinking. Design thinking ini adalah salah satu proses atau salah satu mindset untuk kita mendevelop fitur atau suatu produk atau kita nge-solve problemnya gitu. Ada beberapa tahapan, yaitu ada empathize,
ada apa namanya define, terus ideation, prototyping, sama testing. Nanti kita akan belajar ini di apa namanya di besok-besok hari gitu kan. Kita kan masih ada 8 hari gitu. Jadi nanti akan belajar step one by one gitu. Di sini apa ini? Ada pertanyaan. Bentar ya, sorry aku izin. Apakah UX itu bisa dikatakan sebagai pengalaman dari seorang user dalam menggunakan suatu produk? Yes, betul. Itu ada yang jawab juga ya. Makasih Mas Faisal. Iya betul, itu sih benar. Pengalaman seorang user dalam menggunakan sebuah produk. Pengalaman ya, bukan penglihatan. Kalau penglihatan tuh lebih ke UI, kalau pengalaman tuh UX. Itu aja sih intinya guys, bedanya tuh di situ sebenarnya. Oke, ini tuh design thinking ini not linear ya guys. Maksudnya linear itu adalah kan straightforward, kayak step 1 sampai step 5 gitu. Tapi kalau misalnya design thinking ini sebenarnya dia not linear, jadi bisa bolak-balik gitu, tergantung kondisinya memang, tergantung case-nya juga, case tadinya apa. Jadi bisa apa namanya dari testing bisa ya ke prototyping balik lagi atau balik lagi ke ideation kayak gitu. Nah, apa namanya aku spill sedikit ya, maksudnya kayak apa sih empati, define, ideation, prototyping, testing. Intinya kalau empathize itu riset awal ketika kita mau develop suatu produk atau revamp suatu produk itu risetnya. Nanti kalau define itu adalah ketika kita udah riset, kita interview kan kita dapat masalah ya. Maksudnya kita dapat insight dari user gitu kan. Nah, banyak tuh maksudnya kayak insight-nya kan banyak tuh nggak hanya satu. Nanti kita define di situ, kita kayak kelompokin masalahnya gitu loh jadi satu. Kelompokin mana sih masalah yang memang benar-benar urgent dan lain sebagainya gitu ya. Karena nggak semua masalah kita solve guys. Nggak mungkin juga gitu. Masa kita solve semua kan, semua problem user kan nggak akan kita solve tapi bertahap gitu. Nggak langsung kayak dalam satu kali itu semua di solve, nggak. Tapi perlahan-lahan dan based on priorities matrix-nya. Lanjut lagi kalau ideation tuh ya dari masalah itu apa sih solusinya gitu. Nah, itu kita di sini nih tahap kayak bener-bener creative thinking tuh jalan gitu loh di sini karena emang di sini tuh apa ya ideation banget gitu kayak apa ya fitur apa ya yang emang soft gitu bener-bener apa namanya liar lah ya idenya gitu. Boleh liar tapi harus ada batasan juga gitu. Nggak boleh terlalu jauh juga idenya gitu. Terus eh prototyping itu desain UI. Mungkin kalian juga udah pernah lihat yang tadi ya yang aku spill sebelumnya, tampilan Tokopedia, tampilan apa tadi yang pokoknya yang ada HP-HP gitu. Nah, itu tuh prototypingnya. Jadi kita bikin desainnya. Desainnya tuh gimana sih yang bagus tuh gimana sih UX-nya gimana sih kayak gitu. Terus kalau testing adalah ya udah berarti ngetes hasil desain yang udah kita buat. Karena kan desain itu kan subjektif. Bukan objektif, bukan hitungan matematika yang 1 tambah 1 ya 2 gitu, enggak. Tapi desain itu kan nggak bisa diukur sebenarnya gitu kan, karena taste dan sense orang tuh kan akan berbeda kan. Tiap orang tuh kayak menurut aku desainnya bagus, tapi menurut dia jelek gitu. Nah makanya kenapa perlu testing? Biar ada data, dan dapat data kualitatif dan juga dapat data kuantitatif kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini kita langsung masuk ke prinsipal UI web designer needs to know. Jadi ada beberapa prinsip. Yang pertama ada hierarki. Jadi yang berkaitan dengan tadi pertanyaan yang di Q&A itu KI atau apa? KI itu informasi arsitektur. Jadi dalam suatu apa aplikasi kan kalau kita lihat tuh di Tokopedia atau di Shopee itu ada kategori-kategori kan. Banyak tuh kategorinya dan itu tuh bisa dicari oleh user gitu loh. User mudah mencari kategori tersebut. Nah, mereka menyusunnya gimana ya caranya? Pakai namanya informasi arsitektur. Jadi apa ya namanya? Jadi diatur gitu loh informasi apa yang akan ditampilkan ke usernya. Cabangnya apa aja sih, kontennya apa aja sih gitu. Informasi arsitektur itu namanya. Lanjut, nah contohnya kayak gini. Kalau di website itu kan informasinya pertama home ya pasti. Home, terus nanti kalau di website tuh ada navbar atas. Tahu kan ya navbar atas yang biasanya ada tentang kami, produk, kayak gitu-gitu. Nah, ini tuh informasi arsitekturnya. Jadi ketika kita klik tentang kami, nanti turunannya apa ya gitu. Oh, ada history, ada mission, ada press. Oh, nanti ketika kita klik event, apa aja ya menunya lagi gitu. Jadi menu dalam menu. Nah, itu tuh informasi arsitektur. Lanjut, nah contohnya ini example-nya adalah kayak gini. Kalau pasti kalian, aku yakin pasti kalian pernah buka website, nggak mungkin nggak gitu kan, pasti pernah. Nah ini contohnya hierarki utama navbar atas. Ini nih informasi arsitektur nih. Yang pertama, yang utama itu yang primary, yang atas. Nah ketika kita klik itu kan muncul tuh menu-menu bawahnya. Nah itu tuh hierarki sekunder.
gitu, bawahnya, hierarki bawahannya gitu, cabangnya kayak gitu. Oke. Nah, kan materinya tidak muncul ya? Bentar. Emang iya ya? Sorry Kak Iwana, materinya tidak muncul gimana ya? Ini aku Si presentasi. saya muncul sih, Kak. Enggak, aku Mungkin takutnya kayak selama ini aku presentasi nggak ada Muncul link. Kak, muncul. Oh aman. Aduh, kaget banget sumpah. Oh my God. Muncul Kak. Oke, muncul Kak aman. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, kan kalau tadi tentang informasi ya, arsitektur informasi gitu. Nah, kalau ini tuh ada lagi namanya arsitektur visualnya. Contohnya kayak gini. Ini contoh nyatanya nih. Biasanya kalau kalian pasti ngeliat lah banner gitu kan, udah sering lihat banner dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh pasti kalian akan lebih memilih yang sebelah, kalau dari aku sebelah kanan. Kalau dari kalian kayaknya sebelah kiri deh, yang ini, yang apa ada ketebalan teksnya. Pasti lebih mudah dipahamin yang ini sih menurut aku. Aku sih gitu ya, karena ini kan sama semua nih type of fontnya dan tidak ada kayak informasi pentingnya tidak di highlight. Jadi kita bingung baca yang penting yang mana gitu. Pasti semuanya kayak dibaca gitu kan dan kayak puyeng gitu loh yang mana yang mau dibaca gitu. Sedangkan ini kita udah tahu, oh ini tuh ada acara loh pengenalan UI designer, di mana sih tempatnya? Oh di Gedung Serbaguna. Oh link daftarnya mana? Oh ini nih daftarnya gitu. Jadi itu pentingnya ini ya, hierarki visual. Jadi visual tuh sebenarnya penting. Ketika kita buat visual kayak gini orang nggak mudah dipahamin sih. Bacanya lama, lebih lama bacanya dibanding yang sebelah kanan ini gitu, lebih cepat kan. Karena ada perbedaan type fontnya gitu loh. Nah, ini contohnya lagi, ini juga sama ya, ada perbedaan type font, yang ini lebih bold, yang bawahnya ini lebih tipis gitu. Nah, kalau yang kedua itu adalah konsistensi. Konsistensi itu contohnya kayak ini secara teoretik tuh memiliki pattern yang kurang lebih sama dengan aplikasi yang biasa user gunakan sebelumnya. Kenapa sih pentingnya konsistensi dalam desain UI UX gitu ya? Karena goals-nya itu mengurangi effort user untuk mempelajari dan memahami suatu produk. Karena kalau baru gitu ya, misalkan benar-benar baru, patternnya kan pasti user akan lebih belajar lebih banyak gitu loh. Nah, sedangkan kalau emang udah punya pattern, ya udah kita ngikutin pattern yang ada. Ketika user itu mau belajar, ya udah tahu duluan gitu sebelumnya. Oh iya kayak gini nih kalau beli gitu. Oh flow-nya kayak gini nih kalau bayar, udah paham. Contohnya kayak gimana? Nah ini aku mau ngetes nih ke kalian ya. Ngetes nih. Coba nanti di chat ya, dijawabnya di chat. Jadi eh, boleh di chat, bisa on mic, boleh chat on mic, boleh dua-duanya deh terserah. Nah ini dari 3 gambar ini kira-kira aku sorry mute ya. Nah, dari ketiga desain ini patternnya apa sih guys yang sama menurut kalian? Coba dong boleh mungkin on mic atau mau raise hand atau mau di chat juga boleh. Pattern tuh ini ya, komponen yang sama, yang mirip-mirip apa sih kira-kira gitu. Aku mau tahu. Wih, Chandra, ya boleh gimana? Mungkin itu ya. Primat sama sekundernya itu sama. Yang primat kan di atas, yang sekunder di bawah itu. Jadi mirip antara user interface-nya Tokopedia sama Shopee dan yang satunya itu sih. Oke. Oke, terima kasih Mas, jawabannya mantap. Oh itu mungkin ada yang lain guys, maksudnya kan tadi kalau tadi kan yang sekunder apa namanya primary gitu ya. Mungkin ada jawaban lain mungkin boleh di chat apanya sih pattern yang sama gitu. Ini ada pertanyaan, ini ada nih. Search engine header, WD headernya kak, bar pencarian kak headernya. Yes, betul searchnya. Nah ini aku spill jawabannya ya di sebelahnya. Kira-kira apa sih? Nah iya benar. Ini aku highlight nih pattern yang sama. Benar, pattern yang sama adalah search-nya. eh di sini kan search-nya sama ya. Maksudnya di atas semua gitu loh. Di atas semua nih dari 3 website ini. Itu adalah salah satu pattern atau komponen yang memang konsisten berarti. Maksudnya sama semuanya gitu kan. Akan kayak gitu. Nah itu adalah salah satu kunci dari konsistensi. Kan aneh juga ya kalau search-nya di bawah kan sulit ya. Udah tahu lagi nyari barang malah di bawah. Jadi nggak kelihatan gitu kan. Jadi makanya kenapa search bar itu selalu di atas.
Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ketiga tuh konfirmasi. Kalau konfirmasi itu lebih ke mencegah kesalahan user ketika melakukan sesuatu yang penting. Contohnya nih, pasti kalian juga pernah menghapus dokumen. Aku yakin sih, pasti pernah menghapus dokumen. Atau enggak mengirim dana, transfer deh. Pasti kayaknya juga pernah ya. Ini kayak transfer mobile banking kan udah apa namanya familiar gitu ya untuk kalian gitu. Jadi pasti kalian pernah melakukan hal-hal ini nih. Nah, konfirmasi contohnya gimana kalau dalam UI atau UX itu kayak gini. Jadi ketika kita mau transfer dana, itu kan pasti ada konfirmasinya dulu. Nggak mungkin kayak langsung masukin dana langsung transfer. Nggak mungkin. Pasti kayak dia ngasih tahu dulu nih mau ngirimnya ke siapa, namanya udah bener apa belum gitu lah ya, kayak gitu. Terus kalau ketika kalian mau menghapus sesuatu, pasti ditanya kan. Nggak mungkin langsung ngehapus gitu. Pasti ditanya dulu, yakin nih kalau kamu mau hapus data ini. Soalnya kenapa? Siapa tahu penting gitu lah datanya. Ketika udah hapus kan takutnya nggak bisa back lagi kan. Jadi makanya kenapa konfirmasi itu penting. Kalau ada beberapa action yang penting. Maksudnya di sini adalah kalau actionnya penting itu harus banget sih dikasih konfirmasi dulu. Jangan langsung kayak hapus aja gitu. Kecuali actionnya nggak penting ya. Kalau penting kayak ngapus data, ngapus apa ngirim dana itu eh, harus pakai konfirmasi gitu. Nah, yang keempat itu adalah user control. Jadi apa namanya kalau di sini membantu user dengan mudah untuk mundur atau kembali ke halaman sebelumnya. Misalkan, contohnya kita tuh ada preference untuk balik lagi ke belakang. Balik lagi ke belakang tuh misalkan, tadi nggak jadi cancel deh. Nah itu. Makanya kenapa banyak banget kan kalau misalnya kalian, apa namanya, di apps gitu ya. Aduh mau cancel, ada kan, ada pilihan itu kan sebenarnya. Jadi penting banget untuk user control gitu. Ini contohnya ya, ini batal. Terus ada simpan sama batal. Pasti kan ada tuh pilihannya, oh ya batal deh, nggak jadi deh untuk ngirim misalkan kayak gitu. Atau tombol back lah intinya. Lanjut, feedback matters. Ini feedback matters itu memberikan umpan balik kepada user, umpan balik yang seperti apa gitu ya. Nah, contohnya kalau di aplikasi ketika kita melakukan transaksi ini, pasti ada icon muncul kotak centang kan, kayak checklist gitu loh, kayak entah icon, entah ilustrasi gitu kan, menandakan bahwa transaksi itu berhasil. Kalau misalkan error, biasanya dia kayak ilustrasinya error gitu loh, kayak X kayak gitu. Nah, itu juga penting kalau untuk kita desainnya sesuatu itu penting harus ada itu. Karena kita kan kalau kita ngirim sesuatu atau hapus sesuatu, kita harus perlu tahu, apa namanya feedbacknya gitu. Apa sih dia berhasil apa enggak ya? Kalau misalkan nggak ada sama sekali, itu kan bingung. Kayak, lah dananya tadi berhasil apa enggak ya? Loh, kok nggak ada notifikasi berhasil ya gitu. Jadi penting banget buat ini nih, feedback matters. Ada pertanyaan nih, bentar. Ada yang resen soalnya. Oh, gimana Mas Ferry? Ferry Rajin Ibadah. Ini namanya Bang Ferry Rajin Ibadah ya? Aku jadi salah. Iya, Nama harapan. Iya, gimana Mas? Ada pertanyaan apa Mas? Soalnya tadi resen, sorry. Oh, enggak ya? Kayaknya enggak ya? Ada pertanyaan nggak Mas? Sorry. Ini kalau misalkan nggak ada pertanyaan, aku bisa lanjut lagi gitu. Mas, aku sorry ya. Aduh, aku kayak nggak enak, tapi aku mute ya. Soalnya nggak ada pertanyaan. Atau nggak gini. eh atau nggak Masnya nanya di ini aja, di chat aja ya. Soalnya tadi kayaknya ekonya emang bener sih. Kayak terlalu kenceng banget. Oke. Mungkin dia lagi ibadah gitu kan. Soalnya namanya Ferry Rajin Ibadah. Oke, lanjut. Nah, eh yang terakhir, yang tadi kan ada beberapa yang mau kita bahas, ini section keempat. Itu how to increase UI UX skill gitu. Gimana caranya kita meningkatkan skill UI UX kita gitu. As a junior kalian saya pemula gitu kan. Beginner lah. Nah, oke, yang pertama tuh niat sih guys. Sumpah beneran ini tuh adalah salah satu hal yang penting. Ketika nggak niat tuh nggak bakal bisa. Maksudnya gini, eh, kan kalau kita mau melakukan sesuatu perlu niat dulu kan. Tapi kalau nggak ada niat tuh akan sulit gitu, kayak males-malesan, entah kayak ya udahlah gitu, kayak ya udahlah ngikut aja gitu. Tapi kalau udah niat, kayak udah benar-benar niat mau belajar atau niat emang mau mau apa mendalami UI UX itu tuh kayak
yuk apapun rintangannya, apapun kesulitannya itu tuh dihadapin gitu. Karena udah niat di awal kan. Itu sih yang penting niat. Karena memang semuanya itu berdasarkan niat kan. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini juga penting guys. Tingkatkan sense of desain kalian. Jadi kalau untuk mau jadi UI UX gitu ya, Kak harus bisa desain nggak? Kayaknya iya deh. Kalau aku nih kecuali gini, kalian nanyanya, Kak aku mau jadi UX research, harus bisa desain nggak? Ya nggak pasti, karena kan research. Jadi harus bisa research aja. Yang penting risetnya oke, masalah desain ya mengikuti gitu, nggak harus jago. Tapi kalau kalian mau jadi UI design, ya harus bisa desain gitu loh. Namanya juga user interface design ya. Apalagi kalau ditanya Kak harus bisa Figma nggak, ya harus karena emang itu tuh sehari-hari gitu. Makanya aku kayaknya di grup juga bilang kan harus install Figma terlebih dahulu gitu karena untuk menunjang ke depannya gitu loh. Maksudnya nanti kelas kita tuh akan pakai Figma, makanya di awal tuh install dulu gitu biar nanti nggak repot. Nggak repotnya gimana, takutnya kan nanti error lah segala macam atau sulit. Jadi di awal aja gitu, sulit-sulitnya nanti ketika udah masuk ke tahap prototyping itu tuh bisa lebih mudah gitu. Nah, terus apa namanya? Ini ada beberapa referensi sih. Kayak misalkan contoh kalian, Kak, kalau misalkan ngedesain benchmarknya lewat mana ya gitu. Terus atau enggak idenya tuh dapat dari mana ya gitu. Kita gimana cara ngedesainnya kalau mau ngelihat desain orang gitu. Nah, ini bisa dari Dribbble.com, terus Behance, terus Uplabs, Mobin. Terus kalau misalkan mau nyari icon reference tuh di Flaticon ada banyak atau enggak icon 8. Terus kalau untuk case study itu bikin porto ya biasanya kayak porto UI UX itu di Medium banyaknya. Kalau ilustrasi itu ada di Andraw sama Humans gitu. Itu free kok. Semuanya ini free gitu. eh oke. Sorry, nanti untuk pertanyaannya aku tampung dulu ya. Benar kata Kak siapa tadi? Kak Iwana. Kayaknya ditampung dulu guys, soalnya kan ini banyak nih pertanyaannya. Nah, kalau aku jawab dulu pertanyaan, takutnya waktunya kan nggak cukup nih untuk materi. Jadi nanti aku tampung dulu pertanyaannya. Nanti insya Allah aku jawab kalau ada waktunya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga itu ada ATM. Buat desain menggunakan prinsip ATM. Tapi ini bukan ATM yang kita ngambil duit, beda. Ini ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Karena kan walaupun kita ngedesain ada referensinya, ada benchmarknya gitu ya. Tapi nggak bisa nih kita apa namanya nggak bisa kayak ngopi paste gitu loh. Karena kan namanya itu masuk ke plagiarisme ya. Itu ada copyrightnya, jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi harus modifikasi M ini sangat penting. Kita amati dulu, kita tiru, terus baru kita modif. Tapi biasanya kalau untuk awal-awal, biasanya itu amati dan tiru. Biasanya sih kalau untuk belajar ya untuk awal-awal banget, gimana caranya bisa Figma kayak gitu, kita tuh explore dulu nih tools-toolsnya yang ada di dalam Figma. Kayak ini untuk apa gitu. Kalian coba-coba aja satu-satu. Terus kalian buat desain yang benar-benar mirip gitu loh. Misalkan Shopee, tampilan halaman homepage Shopee gitu ya. Kalian benar-benar tiru dulu aja. Benar-benar tiru samain. Jadi kenapa ditiru? Biar ini apa bisa dulu untuk toolsnya gitu loh. Caranya tuh oh ternyata ngedesain caranya gini ya. Nanti ketika udah bisa baru nanti kalian modif tuh. Misalkan contohnya card itu yang kotak itu loh. Yang kalau di aplikasi ada card itu nanti misalkan tadinya horizontal kalian modif jadi vertikal. Itu kan salah satu modif kan. Nah, itu contohnya. Oke, lanjut lagi. Yang keempat, biasakan perhatikan interaction dari aplikasi. Contohnya, interaction tuh seperti apa, Kak? Nah, ini nih yang tangan-tangan ini nih. Misalkan kan kalau kalian buka aplikasi, pasti tangan kalian tuh kadang ada yang ke kanan, ke kiri gitu kan. Kayak scrolling kanan, scrolling kiri, atau enggak up and down. Jadi kayak ke atas, ke bawah. Atau enggak, apalagi tuh, selain kanan, kiri, atas, bawah. Paling ngeklik gitu kan salah satu interaksi juga kan. Nah, ini perhatikan aja sih interaksi-interaksi yang ada di aplikasi gitu. Apalagi sekarang tuh kayaknya kalau di Gojek tuh interaksinya dia modal pop-up kan. Modal pop-up tuh yang kayak nanti dia muncul modal gitu loh. Kayak notifnya dari bawah set gitu. Nah itu juga salah satu interaksi gitu. Nah, ada beberapa hard skill dan soft skill yang mungkin ditingkatkan di sini tuh. Yang pertama hard skill tuh namanya hard skill ya. Itu pasti eh, tentang desain sih. Harus bisa sih. Kayak UI design, icon design. Ini nih nggak harus jago ya guys, tapi bisa. Maksud aku bisa adalah bisa dulu bikin frame-nya, bikin desainnya kayak gitu. Terus prototyping otomatis, terus illustration, terus ada wireframing kayak gitu.
Terus ada soft skill. Nah, soft skill ini seperti biasa kalau soft skill ya, yang kayak critical thinking, komunikasi itu sangat penting karena kita akan berkomunikasi sama banyak divisi, PM itu kan salah satu yang nanti kita kerjanya tuh benar-benar sama PM gitu. Kadang kan rekrutmen dari mereka kan. Jadi kita mau nggak mau harus komunikasinya harus bagus juga sama PM, sama stakeholder dan lain-lain. Kolaboratif itu udah pasti ya dalam kerja itu pasti adanya kolaborasi, nggak mungkin sendirian gitu. Terus problem solving ini sangat penting sih menurut aku, empathize dan problem solving ini sangat penting nih karena empathize itu riset guys. Jadi harus ada kemampuan riset, kemampuan untuk gimana caranya get the data, terus gimana caranya get the insight kayak gitu. Terus kalau problem solving itu ya nge-solve gimana caranya kita nge-solve problem dari nge-solve problem dari si yang udah kita dapetin insight-nya gitu. Gimana cara kita grouping dan lain-lain gitu. Itu lebih ke soft skill ya. Karena memang itu kan bukan hard skill yang harus bisa tools gitu loh. Beda. Jadi perbedaannya di situ. Nah, terus yang keenam itu ada case study menggunakan prinsip design thinking. Yang tadi kayak udah di-spill ya sebelumnya, design thinking itu seperti apa. Nah, biasanya tuh ini di akhir sih kayak porto kan kalau case study kan biasanya di akhir tuh ya kita buat case study atau porto lah ya buat kita. Nah, kalau kita dapat case study atau dapat nanti apa namanya case-case yang lain itu biasanya kita solve-nya pakai prinsipnya si design thinking. Itu selalu sih as always karena aku balikin lagi UI UX itu bukan graphic designer ya. Beda beda banget karena ada risetnya guys. Panjang gitu loh kalau satu case aja tuh bisa panjang karena ada riset, ada desain, ada riset sama ada testing. Nah, itu sih bedanya tuh di situ. Ada tahapan-tahapannya. Terus lanjut. Nah, yang ketujuh mungkin kalau dari kalian yang baru pemula boleh join komunitas UI UX. Itu kebetulan banyak ya komunitas UI UX kayaknya per daerah. Nggak tahu sih, kayaknya ada ya per daerah kayaknya loh. Nah, kalau nggak salah tuh ada namanya UX ID, namanya UX Indonesia. Di situ tuh kumpulan-kumpulan para UI UX designer gitu loh. Di situ kalian bisa join, di Instagram juga bisa banyak kok. Nah, terus di Telegram juga banyak guys kayak UI UX Indonesia kayak gitu. Biasanya ada komunitasnya. Kalian join-join aja. Kenapa perlu join gitu? Sebenarnya kenapa perlu join? Biar kita tuh nggak ketinggalan informasi. Karena Figma itu kan tiap tahun update ya. Update tools ya guys. Mereka tuh selalu update tools tiap tahun. Jadi mau nggak mau kita harus upgrade juga ilmunya. Harus belajar lagi toolsnya. Tapi nggak yang signifikan. Maksudnya mereka nggak ngerubah signifikan. Cuman kayak nambah salah satu tools baru untuk ini, untuk edit dan lain-lain. Jadi mau nggak mau kita harus kayak apa ya ngikut perkembangan zaman gitu loh, nggak ketinggalan. Kenapa perlu komunitas? Karena biasanya di komunitas suka ada kayak ngasih tahu update-updatean, nanti kan kita baca gitu loh. Itu pentingnya. Lanjut. Nah, kalau yang kedelapan itu cari mentor. Ini based on apa sih? Ini nih kalau kalian tahu drakornya startup ya. Nah, itu kan mentor tuh ada mentornya. Nah, itu ya mungkin cari mentor yang mungkin kalian apa namanya butuh gitu kan, butuh bantuannya atau gimana yang mungkin kalian panutin kayak gitu, cari mentor boleh buat bantu-bantu kalian maksudnya dalam belajar gitu. Terus yang ke-9 ikut course, baca artikel dan ikut kontes. Sebenarnya kalau ini sih opsional ya, tapi kalau baca artikel kayaknya wajib deh. Karena biar dapat ilmu teoritiknya kan. Maksudnya kayak oh kenapa sih misalkan tadi kenapa sih design thinking tuh bolak-balik itu kan ada di artikelnya ya, dan lain-lain itu banyak banget sih kayak course-nya ada Binar, ada Purwadika, ada ini banyak nih yang aku tulis gitu. Ini masih banyak lagi sebenarnya jadi nggak aku sebutin semua. Terus juga ada kontesnya BTW, kontes UI UX tuh ada kayak lomba UI UX gitu-gitu tuh banyak gitu kan. Tuh kalian bisa ikutin kalau emang ada waktu senggang atau kosong bisa ikut. Ini yang paling penting dari semuanya. Ini yang paling penting, konsisten. Sama halnya kayak tadi prinsip UI, konsisten. Karena nggak bisa kalau nggak konsisten. Ini tuh adalah pembelajaran yang kita perlu pakai tools Figma kan. Mau nggak mau kita harus bisa desain UI-nya. Ya maksudnya nggak harus bagus, tapi harus bisa gitu. Nah, itu mau nggak mau kalau kita belajar tools tuh kan nggak bisa yang sekali langsung jago kan. Harus bertahap, berproses. Nggak bisa yang hari ini aku udah belajar, ya aku besok jago nih jadi UI UX kan nggak kayak gitu. Tapi ada prosesnya, ada konsistensi di sini. Karena kalau nggak konsisten, enggak gini, kalau nggak, jadi bisa tuh karena terbiasa sebenarnya.
kita bisa melakukan sesuatu, oh karena terbiasa kita bisa desain Figma, di Figma nih gampang lah, karena dia udah terbiasa pasti pakai Figma. Nggak mungkin enggak. Jadi, apa namanya, konsisten tuh penting banget sih kalau emang mau ya. Maksudnya emang mau ke dalam dunia ini, di dunia UI UX gitu maksudnya. Mau belajar ya harus konsisten, harus belajar. Kayak misalkan contoh, belajar tuh nggak harus cepet ya. Kan tiap orang beda-beda cara belajarnya. Tiap orang punya stylenya masing-masing gitu. Ya kita nggak usah nyamain style apa semua orang gitu. Ya udah kita punya style kita sendiri, cara belajarnya gimana yang penting konsisten. Contohnya berpart-part tuh nggak apa-apa, kayak pelan-pelan, kayak bikin satu frame dulu di Figma, bikin satu dulu satu frame, nanti besoknya satu frame. Jadi satu hari itu satu frame bikin satu satu desain doang gitu, nggak yang kompleks kayak gitu. Nanti lama kelamaan akan bisa gitu loh, akan nanti lama kelamaan nambah kan. Jadi oh nanti bikin 2 frame deh desainnya, terus lama kelamaan sense of art kalian tuh pasti muncul. Sense of apa ya, kayak misalkan contoh, kayaknya gabungan warna kuning putih tuh nggak cocok deh, karena kuning putih guys kayak bener-bener kontras, dan kontras itu nggak mungkin kelihatan oleh user kan. Putih dan kuning, kuningnya yang pekat itu nggak mungkin kelihatan, pasti visibility rate-nya tuh kurang gitu kan. Nah jadi itu tuh pasti kalian muncul tuh, oh iya nggak kelihatan ya, oh ya penggabungan warna ini cocok nih kayaknya. Jadi lama kelamaan tuh akan muncul dengan sendirinya karena kalian udah terbiasa ngelihat desain itu gitu loh, atau ngelihat warna tersebut kayak gitu. Ini kayak strip ini di videonya apa sih ini? Apa sih ini ya? Apa sih ini? Kalian tahu nggak sih ini apaan? Eh, Oh iya Pikachu, benar. Nah ini Pikachu. Nah dia tuh konsisten kan sebenarnya. Dia lari-lari sampai akhirnya dia berhasil juara gitu kan. Walaupun sebenarnya paralel sih, maksudnya dia kasih ke temennya, tapi ya nggak apa-apa, pelan. Yang penting konsisten gitu. Oke, itu dari aku materinya hari ini. Nanti kita akan ada kuis dari hari ini nih guys. Jangan lupa ya ada kuis. Jadi ini untuk materi udah selesai. Nanti ada kuis. Nanti aku share linknya. Nanti kalian ini masing-masing ya, sendiri-sendiri ya kuisnya. Nanti ada kuis. Nah sebelum masuk ke kuis, kayaknya aku akan menjawab pertanyaan dulu nih. Kayaknya banyak deh. Soalnya aku tadi lihat ini chatnya banyak banget nih. Bentar ya, aku lihat satu-satu dulu nih guys. Benar, wait, sabar. Dari awal ya. Bentar, yang resen entar dulu ya. Ini kayaknya ada nih pertanyaan-pertanyaan di sini. Tuh kan bener. Banyak nih, bentar. Punten, jangan spam chat dong. Siapa nih Anugrah? Iya mas, jangan chat ini ya. Takutnya nanti tenggelam pertanyaannya kan, kasihan. Kak, kalau desain musola masuknya ke UI UX kak? Desain musola. Lebih tepatnya, ntar kalau yang ngerjain bukan UI UX itu desain arsitektur nggak sih? Maksudnya gini, UI UX kan sekarang tuh kan lebih ke produk digital ya. Walaupun memang secara analogi ini kita bisa kaitkan gitu loh. Karena kan experience kan luas gitu. Experience kan nggak hanya untuk produk digital, tapi kan experience tuh bisa untuk kayak produk MRT, kayak apa transportasi gitu. Tapi kalau untuk UI UX ya, ini khususnya nih kita sebagai UI UX designer kayaknya kita nggak ngedesain musola sih. Ngedesainnya apa? Ngedesain aplikasi dan website. Biasanya itu yang dikerjakan ya. Kecuali desain arsitektur, iya pasti desain musola. Pasti mereka juga ini sih ada apa namanya, ada metodenya juga kan. Tapi mungkin metodenya beda kan kalau desain arsitektur apa-apa gitu. Nah kalau untuk kita metodenya itu design thinking kayak gitu. Oke lanjut, berarti harus bisa Corel atau Photoshop ya Kak. Bentar dulu ya, ini aku baca dulu. Nah betul, ini udah dijawab nih sama, makasih loh yang udah jawab-jawab loh. Makasih loh. Jadi aku tidak menjawab lagi ya. Benar kok itu jawabannya. Beda-beda. Jadi ini nggak harus Corel guys. Ini beda guys. Karena aku tadi bilang ya, graphic design itu sama UI UX itu beda. Kalau graphic mungkin iya kayaknya pakai Corel. Tapi kalau UI UX itu pakainya Figma gitu. Lanjut. Maaf Kak, ini sudah absen. Kayaknya iya deh. Nanti dikirim ya absennya. Aku pakai Figma yang set boleh nggak boleh? Sudah dijawab boleh katanya. Kurasa saya mulai nggak mudeng pelan-pelan ya Kak. Nanti kalau misalkan nggak mudeng bisa dilihat recordingnya kali ya, atau materinya nanti bisa dilihat lagi kan, ini bisa di-sharekan materinya. Spill komunitasnya Kak, itu tadi yang tadi spill komunitas yang tadi apa, UX ID banyak kok itu di Telegram, di Instagram, nanti kalian cari aja ada kok. Nanti juga ada kompetisi talenta muda dari Talent Hub ya guys, yang mana salah satu syaratnya adalah lulusan talent class UI UX design. So semangat belajarnya. Wih,
ada kompetisinya ternyata tuh. Jadi harus semangat ya belajarnya. Maksudnya kan kadang tuh rasa belajar tuh makin lama kalau udah sulit tuh biasanya kalian kayak aduh ya Allah kok makin lama makin sulit udah deh nyerah deh gitu. Pasti ada posisi itu deh yakin. Karena aku pernah merasakan hal itu kan dulu kayak ya Allah ternyata UX tuh luas banget ya seluas ini gitu kayak ya Allah banyak banget yang dipelajarin. Tapi ya balik lagi tadi ke poin yang terakhir konsisten karena udah terjun mau nggak mau ya udah apa ya belajar aja dulu gitu karena pasti sulit sih kalau awal-awal tapi kalau udah belajar ya pasti pelan-pelan akan paham sih gitu. Pikachu oh ya yang tadi Kak maaf kalau mau buat logo pakai nama itu pakai apa ya logo pakai nama itu mah kalau logo di Photoshop bisa atau enggak di Corel bisa di Adobe Illustrator sih biasanya itu bisa kok pakai itu sih biasa kalau buat logo Kak Desi. Kan nanti record. Nah, itu aku kurang tahu nih record Zoom-nya nih. Gimana Kak Iwana? Apakah di-share? Nggak tahu ya, aku kayak kalau masalah record kurang tahu guys. Nanti mungkin Oke, bisa tanya Kak. mungkin aku jawab ya Kak ya. Untuk recordnya nanti sebenarnya kalau kebijakan talent kelasnya itu dikasih setelah program berakhir Kak. Oh, setelah program Mm-mm. berakhir Iya. guys. Begitu. Makanya diharapkan teman-teman masuk selama 8 sesi biar nggak ketinggalan gitu. Gitu guys. UX itu lebih ke ngoding apa gimana? Enggak ngoding. Enggak ngoding, beda. Kalau ngoding front end sih namanya. Enggak ngoding kita. Kita nggak ngoding, kita buat prototype desainnya yang nantinya akan di-coding oleh developer gitu biasanya. Kita nggak ngoding sih, tapi kalau kalian bisa ngoding ya itu poin plus karena kan berarti kalian bisa ngedesain yang emang bisa di-coding gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang ngedesain tuh kayak bagus banget, kayak wih keren banget gitu. Di Dribble kan keren-keren ya di sana ya. Kalau kalian lihat, tapi kan ada beberapa part yang nggak bisa di-develop, susah. Kayak misalkan ini ganti warna itu kan mungkin sulit gitu kan sama developer. Jadi kalau ada kalian apa bisa HTML atau CSS ya itu poin plus sih sebenarnya poin plus banget itu kalau bisa. Jadi kalian kayak pas ngedesain tuh nggak jauh, nggak apa ya, nggak aneh-aneh gitu loh desainnya kayak gitu. Oh ya ini emang udah pasti bisa di develop. Gitu. Ada frameworknya juga ya. Iya frameworknya itu design thinking tuh. Itu salah satu metode atau frameworknya si UI UX. Mau tanya Kak ketika kita mulai desain UI, apakah faktor kebiasaan orang dalam menggunakan suatu produk aplikasi menjadi salah satu pertimbangan juga sebelum mendesain? Yes, betul. Jadi faktor kebiasaan orang, iya betul. Yang tadi apa sih poin mana ya yang tadi ya? Kayak faktor kebiasaan, oh, pattern. Yang kalau nggak salah yang tadi kayak sempat di-spill juga yang pattern. Kan itu kan salah satu kebiasaan orang kan, kebiasaan dia untuk pakai desain tersebut gitu. Jadi ya salah satu pertimbangan makanya nggak bisa jauh-jauh kayak bukan nggak jauh-jauh sih kayak nggak out of the box boleh guys out of the box tuh boleh ya tapi jangan yang keluar batas gitu loh keluar batas tuh istilahnya aku nggak mau nih samain sama yang lain layoutnya aku pengen search search barnya atau search apa namanya searchnya gitu ya ceritanya pengennya di di bawah gitu kan itu aneh ya kayak iya out of the box sih tapi ini kayak udah aneh banget masa di bawah gitu loh nggak make sense sih kalau di bawah gitu. Nah lanjut lagi ya kalau membuat APK itu sama nggak ya sama UI UX oh kalau ini tuh developer kalau APK mobile developer biasanya mas jadi beda mas jadi kita nggak buat APK tapi kita berkolaborasi sama developer udah pasti nggak mungkin enggak karena kan siapa yang mau ngoding kalau cuma desain doang maksudnya siapa yang mau ngoding hasil kerja kita kalau nggak ada developer gitu istilahnya masa masa user pakainya prototype kan nggak mungkin ya jadi eh, kita nggak buat tapi kita berkolaborasi sama developer logo nama tapi di desain itu logo nama tapi di desain gitu pakai apa ya Kak logo nama tapi di desain itu pakai Adobe aku kalau logo-logo tuh biasanya kalau di Figma tuh bisa aja sih cuman nggak sebanyak toolsnya tuh nggak yang se-fleksibel si Adobe sih setahu aku Adobe Illustrator ya tuh biasanya kalau bikin-bikin icon apa-apa tuh pakai Adobe sih Kak minta file PPT-nya iya nanti dikasih ya kayaknya ya itu pakai Canva bisa tuh kata ini kayak ada pertanyaan lagi kayaknya banyak deh bentar ya guys ya ini aku lagi baca satu-satu banyak banget soalnya nih kalau pengen belajar
kalau pengen buat belajar desain lebih enak memakai Figma atau Canva buat pemula. Oh, Figma. Kalau aku, karena gini, sebenarnya Canva bisa, cuman ini aku benar-benar real case study di ini ya, perusahaan ya. Nggak ada yang pakai Canva, itu aja guys jawabannya. Jadi ketika kalian pakai Canva, pas masuk, atau enggak gini aja deh, kalian ngelamar jadi UI UX, pasti itu requirement-nya nggak ada Canva. Baca job kan, kalau misalnya kita mau ngelamar pekerjaan, itu ada job description, ada apa namanya tuh job requirement kan, kayak requirement apa yang harus kita miliki gitu ketika kita melamar. Nah, itu aku nggak pernah selama ini melihat Canva sih jujur. Jadi selalu selalu lihatnya apa, Adobe kalau nggak salah tuh Adobe, Photoshop gitu ya, atau enggak Figma itu. Dan memang real case-nya di apa namanya di perusahaan gitu, startup, entah corporate startup gitu dan lainnya, itu nggak ada yang pakai Canva. Jadi kalau pakai Canva, kayak istilahnya aku bukannya merendahkan Canva sih, enggak. Tapi kan Canva juga bermanfaat ya buat konten-konten kreator, kan banyak tuh yang pakai Canva itu. Cuman emang spesialisnya beda gitu loh. Maksudnya ngapain kita belajar tools Canva gitu untuk di UI UX ini, karena emang udah ada Figma gitu loh intinya. Jadi kita pakai Figma aja karena dipakai di perusahaan gitu. Tanya Kak. Itu sih. Kak, apakah UI UX itu termasuk ke front-end? Beda. Beda, UI UX nggak front-end. Tadi kayaknya udah sempat di ini ya. Udah sempet di apa namanya, di spill gitu yang aku tadi bilang nggak beda. Front end yang ngoding sih guys, ngoding HTML, CSS, JavaScript. Kak mau tanya, ada perbedaan khusus nggak antara UI/UX dengan CSS dalam pemrograman website? Oh iya beda, ini kayaknya relate deh pertanyaannya, hampir mirip-mirip. Jadi intinya gini sih guys, UI/UX itu nggak wajib bisa ngoding ya, nggak wajib. Kalau bisa nggak apa-apa, kalau bisa nih, oh kalau bisa ya poin plus gitu. Tapi nggak wajib bisa, nggak wajib bisa, nggak harus bisa. Kalaupun kalian bisa, itu poin plus gitu loh. Jadi nggak ngoding sih ayo selama ini, tapi lebih kayak risetnya tuh yang sulit tuh, riset terus testing, desain kayak gitu-gitu, bikin desain sistem kayak gitu. Kak, apa lagi nih, lebih mudah pakai Figma atau Adobe XD? Kalau aku Figma sih guys, aku dulu pernah Adobe XD sih, dulu dulu banget ya 2016 kayaknya. Lupa deh aku, pokoknya awal-awal gitu pernah make kok. Cuman apa ya, dia tuh Adobe itu nggak update gitu loh, maksudnya eh, agak ketinggalan sama Figma gitu kan. Figma kan udah powerful banget ya, kalau kalian lihat gila sih, udah powerful banget ya. Coba aja lihat, coba explore gitu ya, Figma udah powerful banget. Udah sekarang udah ada variabel dan lain-lain. Jadi menurut aku lebih mudah pakai Figma, jujur. Adobe karena nggak banyak fiturnya, dia kayak sedikit banget untuk desain website ataupun aplikasi. Red gaji, waduh, aduh kalau udah red gaji aku kayaknya ini dulu deh. Nih kenapa ya pertanyaan tuh sensitif ya? Sensitif kalau udah kayak gini nih, sensitif. Aduh, kayak mau dijawab, aduh takut salah. Kalau nggak dijawab juga penasaran gitu kan. Aduh, red gaji ya, ya kalau ya tergantung. Kalau ini gini guys, gini aja sih guys sebenarnya jawabannya. Tergantung kalian kerja di mana aja dulu gitu sebenarnya. Kayak contoh nih Jakarta. Kalau kerja di Jakarta kan UMR berapa tuh sekarang Jakarta? 5 juta kan? Bener nggak sih? Apa aku salah ya? Setahu kok 5 juta sih Jakarta. Nah itu gitu aja maksudnya. Karena beda lokasi tuh beda rate gaji. Bener nggak? Kayak di Jogja nih, misalnya di Jogja nih. Itu beda rate-nya sama Jakarta udah pasti. Jauh. Jadi sebenarnya kalau rate gaji itu memang tergantung lokasi sih. Lokasi kita kerjanya di mana gitu, daerahnya di mana. Itu. Apakah penggunaan Google Sites bisa dikatakan sebagai model UI UX? Penggunaan Google Sites bisa dikatakan sebagai model. Ya bisa aja sih Kak, Google Sites. Karena kan emang itu dia, contohnya gini deh. Google itu kan emang menerapkan UI UX ya. Dia kelihatan dari mana? Kelihatan dia tuh tiap-tiap, kalian nyadar nggak kalau UI-nya Drive Google ya guys, Drive Google itu berbeda, berganti. Dulu tuh nggak bulat loh. Sekarang tuh Google tuh lebih bulat loh ininya buttonnya. Barangkali ada yang nggak sadar gitu ya. Kalau aku sadar, karena loh
ini ada beda nih gitu, lebih bulat, dia lebih round sekarang. Dulu tuh nggak sampai round kayak gitu, kayak masih ada ininya. Jadi sebenarnya ya Google juga menerapkan prinsip UI UX juga gitu. Pasti ada UI UX-nya kok di Google. Aku yakin sih, karena emang dia kan suka update desain. Kalau nggak salah juga dia update logo ya, logonya warnanya tuh lebih terang sedikit gitu. eh ke Bekasi sini KWMR 5,5. Aduh, mana lagi sih? Oh ini nanti di share. Untuk di course ini nanti diajarkan juga nggak gimana bikin UI yang nggak bikin front developer pusing. Diajarin kok bikin UI-nya nanti. Tapi kalau masalah itu bikin developer pusing apa enggak, balik lagi sih guys. Kayaknya kalau yang standar-standar ya, maksudnya desain-desain yang emang udah pernah ada sebelumnya. Maksudnya gini, kayak Tokopedia nih bisa nih di-develop gitu ya. Ya pasti harusnya bisa. Itu aja sih intinya. Kalau ada benchmarknya kayak kita pernah nemu desain ini atau komponen ini gitu ya, terus kita desain, otomatis sih harusnya apa ya, nggak bakal nggak bisa di-develop karena itu udah ada gitu loh. Berarti kan pertanyaannya, tapi developer saya nggak bisa Kak. Ya udah, berarti kan permasalahannya adalah developernya mungkin belum sejauh developer-developer yang di Tokopedia gitu loh maksudnya. Jadi masih ada kan developer juga sama ya, ada junior, ada senior, ada lead gitu. Nah mungkin dia masih di tahap junior yang masih belajar gitu loh, di mana ya udah dia bikin desain tuh yang standar Bootstrap. Kalian tahu Bootstrap nggak? Jadi kayak template Bootstrap gitu loh, nanti diambil. Kebetulan dulu aku developer kok. Dulu aku FE Dev, FE front end. Tapi dulu ya, maksudnya pas waktu zaman-zaman kuliah, nah itu aku FE dulu. Tapi apa namanya, pas udah lulus, enggak udah dulu sih, pas waktu masih kuliahnya juga, aku tuh jadi desain juga, aku develop juga gitu loh. FE-nya doang ya, tapi nggak pakai BE, nggak pakai backend. Jadi cuman FE-nya doang sama si UI UX-nya. Dan pas ketika aku mengerjakan itu, kayaknya aku lebih prefer di UI UX. Bukan karena nggak bisa ngoding sih, bisa ngoding, cuman tuh kayaknya aku nggak bisa yang apa ya, aku tuh bisa bikin konsep gitu loh, maksudnya aku bisa bikin flow, aku bisa bikin konsep. Nah ketika aku jadi developer tuh aku nggak kebagian ngerjain itu gitu loh, flow-nya dan lain-lain. Nah itu tuh yang mungkin kayaknya aku cocoknya emang bikin flow gitu, bikin flow, bikin konsep gitu. Sedangkan kalau developer kan dia biasanya dapat konsep dari UI UX. Maksudnya kayak ini desain Figma nih, ini flow-nya nih, ya udah ngoding based on desain gitu aja kan. Tanpa mikirin flow-nya dan ini ya iyalah kalau bisa dipikirin juga, ngoding kan udah susah ya. BTW ngoding kan susah tuh. Nah, dia mikirin flow-nya yang rumit juga, jadi kayaknya apa namanya berat juga kan. Makanya kenapa dipisahkan gitu. Bentar. Bentar dulu nih. Ini yang raise hand tuh bentar ya, guys. Maksudnya nggak apa-apa, di sini aja lah. Di apa? Di chat aja, ini banyak banget sumpah. Beneran ini pertanyaan banyak banget, kayak aku tuh tadi sampai tuh, ntar dulu nih. Ini udah dijawab, ini ini belum nih. Di chat aja kayak, soalnya kayak ini pertanyaannya juga banyak banget gitu. Jadi aku ngeliat chat dari chat Zoom. Kak izin bertanya, katanya struggle nggak? Struggle kakak apa nih ketika belajar UI UX apa ya? Banyak. Banyak ini eh, gini loh guys, kalian kalau ngelihat pekerjaan gitu ya, pokoknya kalian tuh harus dua sisi gitu loh. Maksudnya jangan ngelihat sisi enaknya aja. Nah, kayak wih enak nih gajinya gede, tapi coba rasain apa yang mereka apa namanya, kayak susahnya apa sih di bidang ini. Kayak contoh data deh, data analis kan menurut aku gajinya gede banget ya, data tuh sekarang. Data analis, data visual gitu-gitu. Nah tapi ya susah, emang data susah banget sih. Sumpah beneran, ini kayak pakai Python dan lain-lain tuh susah banget guys. Kayak jadi gini, gaji besar tuh pasti ada kesulitannya masing-masing. Itu aku yakin. Kecuali kalian anak sultan ya. Maksudnya gimana ya? Kalau apa namanya anaknya Raffi Ahmad kayaknya tidak ada kesulitan sih. Gitu. Aduh bercanda, maaf ya guys, nggak apa-apa. Ini jangan tegang-tegang lah. Ini kayak santai aja kita belajar gitu. Izin tanya Kak, di dunia kerja saat ini apa software Figma yang digunakan untuk UI UX? Apakah pasti Figma yang pasti digunakan? Iya jawabannya. Ini jawabannya. Udah tidak ada mungkin lagi, tapi iya.
Iya guys, ini udah ya. Ini aku udah statement ya. Ini kalau ada pertanyaan lagi nanti aku nggak jawab ya. Pokoknya dia pakai Figma. Iya, udah titik. Karena aku hampir 5 kali pindah perusahaan selama ini gitu ya. Itu nggak pernah nggak pakai Figma. Itu sih intinya itu aja sebenarnya. Nggak tahu ya kalau di perusahaan. Cuman itu kan maksudnya gini. Perusahaan-perusahaan kayak Ruang Guru kan udah lumayan cukup terkenal kan. Ruang Guru, Bibit cukup juga terkenal. Apalagi yang sekarang tuh aku di bank. Banknya juga cukup besar, punyanya Pak Cete, Khairul Tanjung. Nah, itu apa namanya? Pakai Figma juga gitu. Maksudnya itu yang udah sebesar itu aja pakai Figma gitu. Nah, ya udah jadi aku udah jawab ya ini udah statement nih, pakai Figma iya. Biar nggak ada pertanyaan lagi soalnya ini tadi kayak berulang gitu kan pertanyaannya. Sebenarnya apa sih yang bisa menilai itu UI UX itu bagus banget, biasa bagus, selain relatif menurut pandangan masing-masing user. Oke, sebenarnya adalah dari hasil ketika intinya gini, gimana caranya dia bisa UI UX-nya bagus gitu. Kita bisa bilang, oh itu bagus banget, biasa bagus, itu tuh dari hasil testing Kak, dari testing gitu. Makanya kenapa ada testing kan di tahap akhir. Dan itu ada penilaian kuantitatif sama kualitatif. Nah, yang bisa kita sebut itu bagus banget ya nanti dari hasilnya itu. Misalkan dia hasilnya 90% atau nggak 100% ya udah berarti bagus. Dan kalau in real-nya adalah ketika kita itu pakai aplikasi tanpa kita tanya ke orang. Misalnya kita nih mau beli di Lazada gitu contohnya. Beli barang. Kita pakai itu aplikasi itu dari awal sampai akhir dan sampai barang itu keterima sama tangan kita gitu ya. Itu tuh tapi kalian tanpa mengeluh, tanpa kayak, aduh ini susah ya, ini gimana sih cara bayarnya, ini tapi kalian nggak ngeluh, nggak ngapa-ngapain, pokoknya intinya kalian bisa aja. Ih bisa kok, saya mesen ini. Nah itu tuh udah termasuk bagus, bagus banget malah. Kalau ketika kalian menemukan suatu flow yang tanpa kalian apa ya belajar dari nol gitu, kalian nggak nanya-nanya ke orang, kayak ini gimana sih caranya, itu tuh udah bagus banget. Kenapa? Karena berarti mudah dipahamin flow-nya. Itu sih Kak Husna. Lanjut. UX itu lebih ke ngoding apa gimana? Tadi udah ya pertanyaannya. Ntar aku skip aja. Soalnya tadi berulang. Sama AI, Kak. Ya, bisa-bisa sih. Sekarang kan ada ChatGPT ya. Sekarang tuh ada ChatGPT, ada juga AI yang bisa bikin-bikin apa desain gitu. Tapi collab aja sih sebenarnya. Kalau misalkan, Kak, UI UX bisa digantikan oleh AI nggak? Menurut aku nggak bisa sih. Karena kenapa coba? Risetnya itu guys. Ya, AI kan emang bagus robot, tapi ketika kita interview orang, ketika kita get insight kan itu udah psikolog manusia, udah kayak nggak bisa digantikan oleh mesin gitu loh. Karena kita ada tahapan riset interview itu kan. Jadi makanya terus ada testing juga. Karena kalau kita pakai AI, biasanya tuh AI itu general jawabannya atau enggak kayak ya udah yang menurut dia benar gitu kan. Nah, kadang tuh kan kalau case-case study UX kan unik-unik ya, kayak beda-beda gitu tiap usernya. Jadi menurut aku sih menggantikan tidak, tapi berkolaborasi iya bisa. Gitu. Kamu mau tanya perbedaan UI UX? Nah, tadi udah jawab ya, udah jawab nih. Ini udah pernah belajar coding Kak. Ini udah juga dijawab. Untuk di course ini nanti diajarkan ini udah hanya ya tadi ya. Ntar lu deh, aku sampai bingung kan saking banyak kan. Ntar tulis Figma langsung diubah ke ATM misalnya. Oh, Figma Pro iya. Iya bener. Bayar sekarang kalau mau ke devnya kan bayar sekarang. Dev mode namanya tuh dev mode, developer mode. Jadi bayar lumayan mahal tuh kayak sekitar 2 juta setahun, 2,5 juta setahun guys. Setahun ya, ya nggak ya dibilang mahal banget enggak, tapi lumayan gitu loh, tengah-tengah lah standar karena kan setahun bukan per bulan. Jadi masih medium lah harganya. Aku pakai website Figma boleh nggak boleh? Ini siapa nih yang jawab? Aduh, aku ketawa ini. Maaf ya. Kalau musola pakai AutoCAD, iya bener lagi AutoCAD itu kan untuk arsitektur kan. Ajarin dong sahabat. Aduh, untuk peluang UI UX masih luas kah, Kak? Masih kok banyak UI UX, jujur. Masih banyak. Tenang, masih banyak dia. Karena kan sekarang ini banyak digital aplikasi kan. Maksudnya kayak sekarang tuh serba aplikasi gitu loh, serba kayak ada aplikasi baru lah, inilah itu loh. Jadi sekarang tuh udah pada melek teknologi, udah tech savvy semua. Jadi ya peluang untuk jadi UI UX tuh makin besar kan, karena makin banyaknya fitur baru gitu.
atau aplikasi baru. Enggak, gini dulu nih. Kak Lucia, aku mau bertanya dulu ya. Mungkin Kak Lucia bisa on mic nih. Pertanyaanku adalah, ini kan pertanyaan kakak kan boleh belajar Figma bersama dengan HTML, CSS, atau JS ya? Atau mana yang lebih dulu perlu belajar PS kah, Photoshop gitu? Intinya gini kak, kakak mau mendalami apa dulu deh gitu. Kakak mau nanti ke depannya mau jadi apa atau enggak mau mendalami apa dulu deh gitu. Mana? Kak Lucia mana di sini ada Kak Lucia? Mana nih? Kak bisa on mic nggak kak? Nggak bisa deh. Ya udah, aku langsung jawab aja ya. Sebenarnya, jadi kalau misalkan hanya bersamaan gitu tuh, kalian pastiin kalian mau mendalami apa sih sebenarnya gitu. eh Mau mendalami misalnya contoh UI UX gitu ya. Ya berarti belajar Figma dulu gitu. Kalau kalian emang mau jadi FE, ya berarti belajarnya adalah HTML, CSS sama JS gitu. Jadi ini kayak kalau kerja tuh nggak kayak kuliah guys, beda. Kalau kuliah kan harus bisa semua ya BTW. Karena kan emang pelajarannya semuanya tuh dimasukin kan, tiap-tiap semester ganti lagi gitu kan. Mau nggak mau kita harus bisa biar IPK-nya atau nggak biar IPK-nya lumayan cukup tinggi gitu kan, atau nilainya aman lah. Tapi kalau udah kerja beda sama kuliah, beneran ini. Karena kalau kerja tuh emang lebih spesifik. Contohnya apa? Sekarang lowongan mana? Nggak tahu ya. Aku sih kalau di startup tuh nggak nemu ya kayak kamu harus bisa semuanya gitu. Kayak ini jadi avatar gitu bisa semuanya kan enggak, maksudnya lebih ke dicari front end developer. Terus kriterianya ya udah front end bisa ngoding gitu tapi nggak ada maksudnya kayak harus bisa semuanya gitu enggak. Jadi kalau untuk dunia kerja nih kak menurut aku ya kakak tuh pilih dulu gitu dari diri ini mau mendalami kemana gitu, saya tuh mau jadi apa sih gitu, karena ya itu dunia kerja tuh spesialis banget jadi kayak bagusan spesialis karena kalau general itu tuh ya bisa semua tapi nggak jago gitu loh. Nah, tapi kalau spesialis tuh pasti dibutuhkan beberapa perusahaan sih kalau udah spesialis-spesialis gitu tuh udah kayak oh ini nih dia udah jago di sini, jago di sini. Karena sekarang nih ya, apalagi kayak dunia kerja tuh jarang, nggak tahu ya, sekarang tuh jarang banget orang-orang kayak eh, pengalaman nol gitu. Rata-rata kan minimal pengalaman 2 tahun. Ya nggak sih kalau kalian lamar kerja pasti minimal pengalaman 2 tahun gitu kan. Kayak ngeselin nih baru aja fresh graduate udah minimal pengalaman 2 tahun gitu. Tapi banyaknya kayak gitu sekarang. Jadi harus kayak specifically aja sih mau kemana Kak gitu. Menurut aku. Lanjut eh ini aku sampai banyak banget ya. Bentar ya ini aku pilih-pilih deh, pilih-pilih aja deh. Banyak banget Kak, buset. Bentar dulu ya. Hmm. Nanti ini kita main-main plugin nanti ya, nanti maksudnya pas sudah masuk ke prototype. Apakah hasil desain UI UX punya sendiri bisa dijual online kah? Eh, bisa, bisa ini jawabannya bisa. Ada kok banyak UI UI desain yang kayak dia tuh jual template-template gitu. Kalau kalian lihat template UI kit kayak gitu-gitu. Di Figma juga kan sekarang bisa jualan, tapi orang-orang tertentu yang bisa untuk jualan kan hanya orang-orang tertentu kayak emang dia udah pernah upload kayak gitu-gitu di Figma Community. Kalau kalian lihat tuh ada tuh yang berbayar itu bisa kok dijual, cuman balik lagi yang yang bikin susah adalah approve dari pihak ketiganya itu sih, jadi karena mereka tuh ada standarnya gitu loh itu. Nah kalau dari Figma tuh mana sih ini kan kadang kalau via kode itu jadi beda caranya ya. Nah, gimana terlalu aku kurang masuk nih. Nah, kalau di Figma kan kadang kalau via kode itu hmm, beda jadi caranya untuk full code setelah, hah, gimana sih? Terlalu, terlalu guys, ini sedang menyerap pertanyaannya gitu. Jadi itu bisa dan harus pakai premium. Oh, kayaknya dev mode ya. Iya, kalau dev mode harus premium memang. Nah ya, tuh guys, dari Kak siapa ini? Makasih ya Mas Dedi. Kalau mau belajar coding bisa pakai Kodular tuh. Sekedar informasi desain UI-nya dengan Figma, kemudian diterapkan di Kodular katanya. Tuh, nice, nice. Nice info Mas, thank you. Nih, Ferry rajin ibadah nih lagi, Ferry rajin ibadah. Saya pakai Pixie Lab, Mbak. Ya, boleh. Pixie Lab. Oh, aku sih berarti nggak pakai Figma nih selama ini. Atau gimana? Mana tuh, Kak? Pixel Lab kan grafik kayak kak itu. Ini gimana, Kak?
Pixel Lab kan buat sama kayak Corel Draw loh, buat grafik kalau Pixel Oh, Lab. tapi mungkin nanti belajar Figma aja Kak, kalau emang mau jadi UI UX ya. Kecuali jadi grafik kayaknya nggak apa-apa. Tapi kalau UI UX kayaknya mostly Figma sih Kak. Gitu. Biar lebih semangat buat belajarnya. Apa sih ini? Ntar dulu ya. Ntar dulu loh, ini banyak banget loh ini. Ntar dulu, aku pelan-pelan nih. Ini makin banyak itu loh, nambah-nambah lagi. Jadi kayak yang udah aku baca, terus ketimpa lagi, terus aku harus scroll lagi gitu. Banyak banget. Ntar dulu, sorry Kak, ntar dulu. Ntar dulu nih pelan-pelan. Sorry Kak, tanya sekarang kerja di perusahaan UX mana ya? Tadi sih udah kan? Udah ya guys, tadi ya guys. Pas satu perkenalan nih. Kan udah nih. Wah kayaknya kakaknya telat nih datangnya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tadi udah guys, udah dikasih tahu ya di mana. UI UX dibuat detail nggak Kak? Ditulis dari ukuran pixel sampai kode warna. Kayaknya nggak perlu ditulis ya. Maksudnya harusnya developer udah ngerti sendiri karena kan ada di situ ada apa namanya ketika diklik buttonnya itu udah menampilkan CSS-nya gitu loh. Jadi harusnya mereka paham sih kode warna dan pixelnya berapa. Kamu tanya kalau kuliah ngambil jurusan biar nyambung ke UX apa ya Kak? C4. Nah, C4. Aku tahu lagi C4 singkatannya sistem informasi. Aduh Kak, tolong jangan disingkat-singkat ini C4 lagi. Iya benar, sistem informasi. Iya, biasanya banyak itu atau enggak TI, benar Kak. Kalau TI banyak yang ngoding, kebanyakan yang ngoding. Tapi kalau sistem informasi itu dia nanti bisa jadi PM, bisa jadi UI UX gitu. Tapi karena dia tuh kan mikirin konsep kan, konsep bisnis, konsep aplikasi, konsep flow kayak gitu-gitu. Kalau TI itu banyak yang ngoding kalau TI. Mending Figma atau Framer, dua-duanya boleh kalau jago. Framer juga bagus kok. Framer tuh keren juga untuk apa sih namanya kayak interaction gitu ya. Tapi kalau aku sih Figma sih, karena kalau Framer itu opsional. Bisa Framer bagus, cuman kalau Framer tuh nggak se powerful Figma juga, karena di Framer itu dia tuh bagusnya di mana di interactionnya. Dia kalau bikin interaction keren banget sih si Framer. Tuh. Pinterest banyak. Nah itu tadi, ini jawabannya. Makasih loh, mas-mas yang udah jawab. Dribble, tuh udah tuh. Sorry katanya, ini balik lagi. Nanti juga akan ada bentar guys, ini kok jadi kayak, ngulang lagi ya. Bentar aku scrolling sampai bawah dulu deh, yang sumpah beneran nih karena banyak banget. Kayak jadi aku mengulang lagi pertanyaan gitu. Bentar, dulu ya, pelan-pelan ya. Nyoba, bentar ya. Sorry Kak, ini udah jawab. Dijawab sama masnya. Oke, thank you mas. Kak pernah nyoba Upwork? Oh ya tahu. Fiverr? Nggak Kak, kalau pernah boleh bagi tipsnya. Pernah aku nyoba, cuman nggak ada waktunya untuk ngerjain. Kan itu kan nanti ini kan freelance kan jatuhnya dia freelance nanti kerja sama klien luar negeri dan lain-lain gitu dan itu tuh harus di ACC dulu sama Upwork-nya guys. Jadi nggak bisa langsung kayak kita bisa bekerja sama orang tapi harus kita bikin porto dulu, terus kita upload porto kita, baru nanti direview sama mereka, sama tim Upwork-nya. Nanti ketika udah oke gitu ya secara porto dan lain-lain, udah ACC, barulah kita bisa tuh nanti kita kayak ngajuin proposal gitu ke klien kita, maksudnya ke klien yang emang kita pengen lamar, kita ngajuin proposal dengan harga sekian, kalau dari mereka oke, baru nanti kita desain kan. Kayak gitu kan, freelance itu. Cuman aku gak ada waktunya sih untuk freelance, jujur beneran gak ada. Karena kan udah full time kerja ya, jadi aduh aku udah capek gitu. Kan kita butuh rebahan ya guys. Maksudnya kita tuh kerja boleh, tapi jangan kerja terus gitu loh. Puyeng gitu mas. Jadi aku sekarang udah apa namanya, pernah dulu freelance, sekarang udah enggak. Nggak apa-apa Kak supaya semangat katanya. UI UX itu untuk buat desainnya APK dulu. Hah? Nanti untuk yang membuat APK developer, iya betul benar. Betul, ada materi, ada katanya. Red gaji, ini dari tadi nih nanyanya red mulu dah. Red gaji UI UX, coba Kak Iwana jawab Kak, rednya Kak. Waduh, sejujurnya saya di supply chain Kak, bukan di UI UX. Jadi kurang tahu nih di red card-nya UI UX. Mm-mm. Intinya sesuai sama inilah guys, lokasi. Iya, Iya, kalian minimal UMR lah, iya sebed-bednya ya. benar, benar. Jadi minimal UMR lah. Ya maksudnya gini loh, gaji kan sesuai dengan ini ya,
apa sih namanya, kesulitan atau enggak jabatan gitu kan ya. Misalnya kayak berapa tahun kerja kayak gitu-gitu kan. Biasa kan begitu ya. Kan nggak mungkin kalau misalkan titel udah head gitu, misalkan contoh, terus gajinya 5 juta. Lah, lah ya gimana gitu kan, kayak udah head nih misalkan gaji 5 juta kan kagak sesuai gitu kan. Jadi sebenarnya kalau gaji itu akan mengikuti dengan lokasi, pertama lokasi, terus adalah jabatannya apa, itu doang. Ini kesimpulannya kan itu. Jabatan makin tinggi otomatis gajinya makin tinggi juga gitu. Apa kesulitan belajar UI UX, Kak? Banyak. Enggak sih, struggle-nya banyak jujur, kayak lumayan lah cukup. Struggle adalah pasti, nggak mungkin nggak ada ya, happy happy doang nggak mungkin, pasti ada dukanya. Dukanya tuh ketika apa, suka apa namanya, berdebat sama klien kayak gitu-gitu loh, kayak desain yang nggak di ACC otomatis ngulang lagi kayak gitu-gitu. Yang itu sih yang suka berdebatnya, cuman itu tuh jadi pembelajaran, jadi kayak kalau nggak ada itu ya nggak dapat pengalaman ya kan. Jadi sebenarnya kalau struggle ada, nah itu tuh jadi pembelajaran aja gitu loh guys, jangan sampai kayak membuat kita ya udahlah, nggak usah di sini lagi lah, nggak usah di bidang ini, ngapain sih nggak jelas gitu. Tapi jangan kayak gitu, maksudnya kalau misalkan dimarahin ataupun enggak ya cece desainnya, atau enggak dikatain deh desainnya jelek banget sih kamu gitu ya, ya jangan kecil hati, maksudnya namanya desain udah pasti ada revisi, nggak mungkin nggak ada sih. Kalau kalian jadi desainer tanpa revisi, kayaknya kalian desainer mandiri aja deh gitu kan, gak usah jadi desainer dah. Kayak karena desainer tuh harus ada revisi kan, nggak ada lah, nggak mungkin kalau nggak ada revisi. Jadi apa namanya, harus sabar, terus kayak belajar dari pengalaman aja. Maksudnya kalau ada masukan-masukan kayak gitu, ya udah nggak usah diambil hati. Apa ya, belajar aja, kayak ya udahlah, bodo amat gitu, ya udah itu kayak masukan aja buat aku ke depannya, kayak gitu aja sih. Itu pasti struggle ada lah guys, namanya kerja ya nggak mungkin ya nggak ada struggle gitu. Terus Kak, aku desainer Corel Draw, idih keren, nanti ada nyambungnya nggak Kak? Ya, ya nyambung-nyambung aja sih. Kalau Kak kan berarti gini, Corel Draw kan sebenarnya sama aja ya, ininya tools-toolsnya kayak ada pensil, ada apa gitu-gitu di Figma. Ya sebenarnya kalau udah jago Corel Draw harusnya sih bisa Figma ya, harusnya nih. Karena gini guys, tools desain itu patternnya tuh sama sebenarnya. Kayak contoh gini deh, pensil tuh ikonnya pensil. Maksudnya kalau kita ngedit pensil tuh ikonnya pensil. Terus kayak rectangle, bentuk-bentuk itu kan shape ya. Shape nanti kita tinggal klik shape, nanti akan shape juga gitu loh. Jadi kalau misalkan udah jago harusnya nggak jauh beda gitu loh. Lanjut lagi. Lah, enggak Kak. Mana? Ini sorry ya Kak, Kak Lucia. Enggak guys, jadi gini guys. Ini udah waktunya jam 9 malam Kak. Tolong jelasin ke web Figma. Enggak guys, gini. Kita itu, nih, aku jelasin dulu ya pelan-pelan ya. Jadi, kita itu ada waktunya ketika masuk ke web Figma. Tapi untuk saat ini, yang tadi aku bilang, desain UX itu nggak hanya desain guys. Jujur, beneran. Ada risetnya. Ada prosesnya gitu loh intinya. Jadi, ini tenang, bener tuh kata Mas Gur. Tenang, tenang. Ini masih pertemuan pertama guys. Ntar lu ujung-ujung udah Figma aja. Enggak gitu. Tapi tahu dulu basicnya gitu loh. Nanti kan bingung ya. Kalau misalnya nggak tahu basicnya, yang tadi kan basic-basicnya itu yang perlu diketahui apa aja. Nanti kalau misalkan jadi UI UX nggak tahu basicnya, misalkan kayak, misalnya tadi contohnya nggak tahu hierarki, nggak tahu apa namanya tadi, apa sih namanya dulu, lupa kan aku, pokoknya ada feedback meter kayak gitu-gitu. Nah, nanti kan ketika bikin desainnya, asal ngedesain kan jatuhnya. Nggak ada kayak, apa tadi, halaman konfirmasi, terus ada feedback meters, terus ada apa tadi, pattern, kayak gitu-gitu loh. Jadi makanya kenapa perlu tahu dulu itu basicnya dulu, tahu nanti baru ada fasenya kita masuk ke Figma gitu. Tapi nggak hari ini ya, karena ini baru pertemuan pertama gitu sih. Nah, gitu ya, pelan-pelan tuh. Sabar abangku, sabar ya Kak. Pixel Labs lebih ke graphic design kayaknya sih, iya benar. Aku pernah pakai Framers. Wih keren, caranya gimana Kak jualan di Figma? Caranya gimana? Caranya gimana? Itu yang tadi aku bilang, di invite guys. Nggak bisa, nggak bisa ini. Intinya gini, di Figma Community itu harus di invite dulu sama Figmanya. Jadi harus ada portal di Figma, kalian upload-upload gitu ya di community, baru nanti kalau emang banyak yang pakai desain kalian, ya mungkin bisa di invite sih. Itu tuh kayak undangan personal gitu loh, private. Nggak yang kita daftar gitu, tapi ada undangan private dari Figma. Pengalaman kerja kelompok.
logo. Oke, udah semua ya kayaknya ya. Iya sih udah semua ini. Udah alhamdulillah ya Allah. Ya Allah dari beberapa apa namanya? Pertanyaan udah aku jawab semua ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Banyak banget tuh pertanyaan lo. Aku appreciate ya, maksudnya aku salut gitu loh. Pertanyaan banyak banget ini. Sampai aus aku bener nih. Aduh. Oke. Ya udah nih, udah Kak, udah semua Kak. Alhamdulillah ya Allah, udah semua ya. Ya mungkin kalau misalkan aku apa namanya? Ke skip, ya mohon maaf ya guys. Maksudnya kan ini banyak nih. Aku maksudnya kalau ada pertanyaan yang sama nggak aku jawab lagi gitu. Gitu sih. Nah, sekarang kan masih ada setengah jam nih ya. Ya Kak, bener nggak? Sampai setengah 10 ya Kak? Iya benar Kak, masih setengah jam lagi. Tadi Q&A udah, karena tadi kan sesi Q&A cukup lumayan lama juga ya, tadi hampir setengah jam. Jadi kita masuk ke sesi quiz. Mhm. Jadi kita ngadain quiz, nanti kalian isi ya. Ini aku stop share dulu guys. Jadi ini quiznya gampang kok. Kalau tadi kalian dengerin, sesuai sama apa yang dipresentasikan. Gitu. Bentar, aku mau play dulu ininya. Apa si quiznya. Bentar ya, lagi loading. Pakai quizzes gitu loh. Tapi dia nggak bisa di play. Classic mode. Nah, share via link, copy link. Ini ya guys, di chat Zoom guys. Bentar. Everyone in meeting. Nih, coba bisa nggak? Terus nanti copy ininya, eh kodenya. Nanti masuk ya. Ini aku akan batasin, maksudnya kayak sampai berapa jam, berapa menit gitu. Udah, udah. Ini belum guys. Apa namanya? Udah bisa diakses nih. Nah, udah masuk nih. Ada nih. Banyak nih yang masuk. Aku share screen kali ya. Bentar. Wih, 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 wih. Nih, banyak, banyak ini. Berapa orang ya? Tuh, 30. Ini harusnya berapa? 123 ya. Aku menunggu aja. Wih, 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 wih. Kita nunggu aja sampai penuh. Yuk, ada lagi? Menunggu lagi. Nah, sip deh. Wih, masih ada nih ternyata. Yuk, 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 yuk. Udah? Udah belum ya, guys? Kayaknya masih belum deh. Ayo, guys. Yuk, 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 buruan. Masuk.
85 kayaknya aduh, lama ya. Aduh, tapi banyak banget ya. Buset, nggak apa deh aku semangat deh jadinya. Banyak banget. Wish, wish, wish. Mantap ini. Belum aku start sih. Start. Udah ya? Eh, udah ya. 94. Masih 94. Tapi kalau kita menunggu, ya nggak apa sih. Masih ada yang masuk sih sebenarnya. Terorin aja teman. Jangan tuh banyak. Udah ya? Nggak ada yang lagi ya? Ya udah. Kalau nggak ada, kita quiz. Oke, kita start. 1, masih ada yang masuk nih. 98, 99, 100. Widih, 100. Wih, masih ada nih. Bentar lagi kita tungguin deh. Wah, gila. Banyak banget. Kayak lagi main game. Udah ya? Oke, udah deh. Stop aja. Yang telat join nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya. Start. Dah. Silakan mengerjakan. Go. Ih, udah ada yang
Halo guys, ini hasilnya. Sama Hafiz Adi. Hafiz Adi mana nih? Boleh dong on cam. Hafiz Adi W, Muhammad Hasan Fuadi, sama Alfiansah. 3 terbesar ya. Gila, gila. 100 loh dia. Bener semua loh, keren-keren. Mana-mana orangnya. Mungkin ada sepatah dua kata. Tadi gimana guys kuisnya? Sulit nggak? Kuisnya jebakan, banyak jump scare. Jebakan ya, ya mirip-mirip ya jawabannya. Jadi bikin bingung mau milih yang mana. Itulah namanya kuis. Kalau gampang bukan kuis. Apa? Apa hadiahnya walet nggak ada sih hadiahnya, kata-kata aja. Oke, thank you guys udah mengerjakan kuisnya. Mantap, keren kali nih Mas Hafiz, Mo Hasan, Yeay, Alfinsyah. terima kasih. Tadi ada yang kayaknya ada yang ini deh, open mic. Oke, thank you guys. Ini aku izin stop share. Jadi gini, masih ada waktu yang menang traktir minta ke Mas siapa tadi lupa aku, mau Hafiz gitu ya, kalau nggak salah tadi yang menangnya mau Hafiz deh, minta traktiran. Jadi ada waktu 10 menit aku mau briefing terkait tugas, nanti kalian bisa ngerjainnya di Figma bisa. Jadi ini tugasnya bukan ngedesain ya BTW, ini berkaitan dengan yang tadi, maksudnya case yang tadi udah kita belajar tentang UI UX gitu ya. Jadi tugasnya itu ini aku izin share screen. Bentar. Kelihatan tidak? Ini tugasnya per eh, per kelompok. Jadi aku akan bikin kelompok, tapi nanti random ya. Maksudnya ntar aku screenshotin aja gitu. Nanti ada kelompoknya, nanti aku kirim di apa namanya di grup WA. Nanti aku kirim kelompoknya. Jadi sampelnya gini. Ini kita nggak ngedesain ya, tapi hanya mencari study case aja. Jadi contohnya gini. Case-nya adalah cari bad UX. Yang tadi kan udah paham ya kalian UX itu apa ya, experience. Tapi kita cari case yang bad. Maksudnya kita cari case-case product service in real life tapi yang bad. Yang bad-nya ya. Nah, contohnya ini kayak jangan lupa di screenshot kan biar kita tahu gitu bad-nya tuh kenapa gitu kan. Boleh nanti di roasting sama kalian kayak ini rumit banget nih, jelek banget tangganya, boleh roasting pakai teks saja. Kalian paham ya caranya ya? Maksudnya kan ini kalau bikin teks segini loh guys. Ini kan ada teks nih. Kalian tinggal klik terus nanti tinggal seret gitu. Nanti tinggal tinggal tulis aja gitu. Maksudnya kalau teks mah gampang kan. Terus kalau kalau attach image itu dari sini nih. Dari sini klik dulu place image. Nah, ini dari sini. Pokoknya klik yang ini terus nanti place image masuk import kayak import biasa. Nah, terus nanti yang poin kedua ada kenapa bednya. Ini karena kalau ini sulit ya. Bednya tuh kenapa gitu? Karena tangganya terlalu curam, tangganya posisinya nggak jelas atau gimana. Terus jangan lupa solusi. Solusinya tuh kayak gimana? Kalian solusinya nyari aja tangga-tangga yang bagus gitu ya di Google itu seperti apa gitu. Jangan lupa dikasih penjelasan kayak anak tangganya tuh dibuat lebih tertata. Ini kan UX. Nah, kalau UI ini kayak gini UI. Ini aneh banget lagi pintu coba. Pintu masa kayak gini kan kayak aneh banget ya. Nggak jelas gitu loh tampilannya. Nah, terus tampilan pintunya nggak nyambung, terus nanti seharusnya ngecatnya ngikutin bentuk pintu aja. Gitu. Itu tugas kalian. Berkelompok kayak ini, maksudnya nggak sendiri-sendiri berkelompok. Jadi kalian bisa berdiskusi sama teman sekelompoknya atau gimana gitu. Nanti di WA aku kirim kelompoknya. Aku izin ini ya, maksudnya nanti kalian nggak usah masuk breakout room. Maksudnya aku cuma mau screenshot aja sih. Biar ini kan nanti dibuatin sama Zoom-nya kan. Ini BTW kelompoknya nggak aku pilih, tapi ini dibuatin automatic by Zoom. Gitu. Bentar ya. Berapa ya? Ini ada berapa orang ya, Kak? 117. 117 bagi 3 berapa kelompok ya? 110 bagi 3, 30. 115 Kak. Kalau sekarang 115 ya? ya kita berdua kan tambah 2 berarti. 115 bagi 5 aja kali ya biar
kelima kebanyakan nggak ya bagi 4. 40 kali 3 aja 120. Ya bertiga. Aku lagi mikir berapa orang ya. 4 aja deh. 4 aja berarti 30 kali 4 120. 30-an ya. Ya, iya ya. Ada 30-an lah. 28 berarti. 28 aja deh. 28 dikali 4. Iya, iya. Create breakout room. Yang include co-host ya. 28 breakout room ya. Jadi totalnya ada 28 breakout room. 4 sampai 5 partisipan nanti. Dah. Aku izin screenshot. Kelihatan nggak sih? Nggak kan ya? Nggak kelihatan sih sebenarnya kalau di sini. Nanti aku kirim di ini ya, di WA. Bentar. Banyak guys, 28 coba. Nggak sih, aku mau screenshot semuanya aja. Kayak 6, 7, ada 28 room. Karena ini banyak yang ikutan, jadi otomatis banyak ya kelompoknya. Bentar. Oke, udah semua. Nanti aku kirim di ini, kirim di apa namanya, di WA. Nanti mohon ini ya Kak, bantuannya Kak, siapa namanya, Kak Iwana, apa namanya, minta tolong di list, dimasukin ke list ini ya Kak, sheet, sheet, di sheet, Google Sheet, nanti orang-orangnya. Soalnya ini kan aku screenshotan, nanti minta tolong bantu di Google Sheet aja. Oke, mungkin ini teman-teman buat memudahkan ya, pakai nama teman-teman ya, nama asli. Oh iya, Ini tadi saya bener. lihat masih banyak yang pakai nama-nama Bener. kayak gitu. Nanti yang merasa emang tadi namanya di random, berarti ya udah kan pasti merasa ya. Maksudnya kayak tadi loh, kalau nggak salah yang rajin ibadah, pasti dia kayak ngerasa gitu, itu nama saya gitu loh. Oke. Maksudnya yang ngerasa emang namanya random, di ini aja, maksudnya diganti. Maksudnya masuk-masuk sendiri gitu loh, kayak paham oh, itu nama saya tadi barusan, berarti saya kelompok ini. Harusnya sih gitu ya. Jangan sampai lupa nama samarannya, takutnya nanti lupa gitu kan. Nanti nggak ada kelompoknya kan, sayang ya, ini juga kan buat nilai. Gitu. Bentar, Terus Kak. ini Kak, yang ada kendala jaringan, tadi kan banyak yang teman-teman yang keluar masuk, itu gimana Kak kelompoknya? Oh, eh nanti kelompoknya yang masih keluar masuk, ini aja Kak, mohon hubungi apa namanya aku atau enggak, apa namanya Kak Iwan aja. Nanti kalau siapa-siapa aja gitu, nanti tinggal dimasuk-masukin kan totalnya berarti jadi 5. Jadi 5 orang kan satu kelompok karena kan harusnya 4. Yang masih ada kendala jaringan berarti dia masuk ke kelompok yang masih masih kelompoknya 4 ya. 4 orang. Jadi masuk aja ke kelompok yang masih 4 orang gitu Kak. Oke gitu ya teman-teman, jadi nanti bakal dimasukin. Mm. Oke, udah semua. Jadi kita tutup hari ini karena 3 menit lagi. Apa namanya? Oh ya, aku izin mohon maaf bila ada kesalahan kata dan izin juga kalau misalkan ada kata-kata yang menyinggung hati gitu ya. Mohon dimaafkan. Apa namanya? Terima kasih udah hadir di kelas pertama kita hari ini. Thank you so much. Ini aku appreciate banget, banyak banget ya BTW, sampai 117. Nggak nyangka gitu loh. Kayak, wah banyak banget gitu. Kukira cuma 50 kan. Terus apalagi ya, mungkin apa namanya tadi pertanyaannya juga aku appreciate juga banyak banget yang bertanya, aktif, dan alhamdulillah maksudnya tadi bisa dijawab juga. Thank you so much guys. Kita foto dulu kali ya. Kita foto dulu. Ini banyak banget tapi kalau foto nih ada 5 slide. Nggak apa-apa lah ya. Kan katanya ini persyaratan buat ini Kak. Apa? Itu loh yang diupload di IG. Ya kan? Iya nggak sih persyaratan kan itu? Persyaratan katanya Ya buat di absensinya juga ada itu Kak. iya kan, jadi kita foto aja. Yuk. 1, 2, 3. Ini slide pertama. Ini slide kedua. 1, 2, 3.
Ini slide ketiga, slide keempat, slide kelima. Ini slide terakhir udah. Bentar, bentar. Ih, ya, bentar. Udah semua guys, ini udah semua slide. Nanti aku kirim di grup. Oke, gitu guys. Thank you so much. Bye-bye. Ya, terima kasih. Kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Yang belum absen saya tungguin ya sampai 10 menit ke depan. Kak itu absen gimana Kak untuk upload ke IG? Iya, tadi bisa kakak upload di story IG, terus di screenshot aja kak uploadannya. Jangan lupa tag talenthub.id, abis itu di upload aja bareng. Tadi kan ada bukti kehadiran, terus screenshotannya nanti kan ada dua tuh bukti kehadiran sama story IG. Itu di Iya. upload aja gitu kak screenshotannya. Itu yang upload IG yang kita bareng-bareng ini atau gimana Kak? Terserah kakak sih yang mana aja.